teman-teman shipper semuanya, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga teman-teman shipper dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena yang kita tahu wabah COVID-19 atau wabah Corona semakin lama semakin kesini tidak semakin membaik teman-teman. Jadi kita sarankan dan pastinya harusnya kita di rumah aja, kita jaga aman, kita cari aman aja untuk kesehatan bangsa kita dan untuk kesehatan diri kita dan keluarga dan kerabat kita. Nah, karena wabah COVID-19 atau wabah virus corona ini semakin lama justru semakin banyak. Jadi untuk Ninja Academy di minggu terakhir, yang dimana topiknya viral content marketing, tidak bisa kita adakan offline lagi. Kita kembali adakan online untuk teman-teman shipper semuanya. Jadi teman-teman shipper masih bisa tetap belajar, masih bisa tetap produktif dengan belajar di Ninja Academy. Kemarin kita sudah belajar dua materi bersama Mas Adi Rahmanto, seorang digital marketing mentor. Itu kita belajar tentang basic digital advertising di video pertama, dan di video kedua kita belajar tentang digital advertising tricks. Dan hari ini kita akan belajar tentang viral content marketing bersama dengan founder dari Sekolah Pebisnis. Jadi di sini teman-teman bakal diajarin gimana caranya menggunakan atau memanfaatkan algoritma Instagram atau yang biasa kita sebut dengan riding the wave. Apa sih riding the wave itu dan gimana caranya kita bisa menggunakan atau memanfaatkan algoritma Instagram itu? Mari sama-sama kita dengerin nanti sama Kak Yosef Aji Baskoro, founder dari Sekolah Pebisnis. Nah, kita sekarang udah bareng sama Kak Yosef nih, founder dari Sekolah Pebisnis nih. Halo Kak Yosef. Halo, kabar. Salam namaste Kak, kita harus salam namaste nih sekarang nih. Ini kita shoot langsung dari rumahnya Kak Yosef nih untuk menjaga aman lah Kak ya. Kita sama-sama jaga aman, kita shoot di rumah Kak Yosef khusus untuk teman-teman shipper dari Ninja Express. Silakan disapa dulu Kak Yosef. Halo shipper Ninja Express, apa kabar? Senang banget bisa ketemu dengan teman-teman sekalian. Walaupun kita tadinya rencananya mau ketemu di offline, tapi sekarang kita paling nggak bisa ketemu di online. Thank you banget buat dukungannya juga, udah bisa datang ke sini sambil kita record bareng kayak gini. Nah, perkenalkan teman-teman, nama saya adalah Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, sebuah digital media company yang fokus ke edukasi bisnis dan kewirausahaan, terutama marketing melalui sosial media. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah topik mengenai bagaimana cara memanfaatkan Instagram, terutama dari sisi viral content marketingnya. Jadi memang ada peluang di mana kita sekarang lagi ada seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Bro Jody, itu gimana kalau sekarang keadaan kita lagi corona nih, tapi sebenarnya ada peluangnya. Peluangnya adalah semua orang sekarang work from home atau di rumah, dan artinya sekarang attention orang tuh ada di gadget. Nah, oleh karena itu teman-teman sekarang momen yang tepat banget untuk mengembangkan influence teman-teman, mengembangkan akun teman-teman, terutama salah satunya adalah menggunakan teknik viral content marketing ini gitu. Jadi kayaknya tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja masuk ke materinya yuk. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasan kita di hari ini adalah mengenai topik viral marketing. Tujuannya adalah memperbanyak prospek teman-teman yang nantinya pastinya closing teman-teman juga akan lebih banyak lagi dari yang sebelumnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang sekarang kayaknya banyak dari teman-teman ini nggak hanya berjualan di sosial media aja, tapi juga berjualan di marketplace. Dan mungkin ada yang penasaran gimana ya caranya supaya saya bisa membangun influence juga di sosial media, terutama Instagram. Nanti kita akan lihat juga di sini dalam pembahasan kita. Di sini saya juga akan sharing mengenai bagaimana cara saya, dan mungkin ada beberapa bisnis lainnya yang dari kita tangani juga, bagaimana cara kita menerapkan teknik viral content marketing ini ke bisnis-bisnis tersebut juga, selain dari media Sekolah Pebisnis. Nah, di media Sekolah Pebisnis sendiri kita berhasil untuk mengembangkan sebuah akun selama 1 tahun dari 0 hingga 300k follower. Nah, kalau teman-teman penasaran, yuk kita langsung aja masuk ke pembahasannya sekarang. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis. Tapi sebetulnya saya bermula seperti banyak teman-teman juga di Ninja Express, shipper Ninja Express, yaitu sebagai online seller juga. Jadi saya dulu sekarang memiliki sebuah online shop namanya Sugarless_homecare, dan ada komunitas kita namanya Better Marketer. Lalu sebelum-sebelumnya saya juga sempat untuk berbisnis online shop juga, bahkan hingga sekarang ini. Yuk kita lanjut lagi. Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah tahu juga ya pastinya ya, bahwa Instagram itu adalah sebuah platform sosial media yang bisa dibilang sangat menjanjikan, salah satu yang menjanjikan. Cuma problemnya sekarang adalah, kalau dulu ya zaman saya baru mulai, zaman banyak dari kita yang mungkin sekarang udah punya influence yang bagus di sosial media, followernya sudah banyak, itu kita mulai di tahun-tahun 2014-2015, di mana kayaknya pilihan sosial medianya itu nggak banyak.
kalau kita memulai bisnis online, kalau nggak di Facebook, di Twitter, ya di Instagram gitu. Tapi sekarang itu ada banyak banget sosial media dan kita harus memilih salah satunya. Jadi nggak bisa di semuanya. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sosial media Instagram ini untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, statistik yang terakhir adalah di mana ada pengguna aktif di Indonesia sendiri 63 juta user di Instagram. Dan kabar baiknya gitu ya, dari kabar buruknya kan memang bisnis teman-teman sekarang mungkin mengalami keadaan yang tidak seperti biasanya, yaitu keadaan yang sedang krisis atau karena ada wabah corona. Tapi 63 juta orang ini sekarang sedang online dan aktif di Instagram, di dunia online gitu. Jadi ini momen yang sangat tepat sekali buat teman-teman kalau ingin mengembangkan awareness brand teman-teman, mencari orang baru dan menanamkan trust hingga teman-teman ini siap nih. Begitu teman-teman nanti sudah memiliki trust yang besar ke calon customer, calon pelanggan, dan kita sudah lewat wabahnya gitu ya, sudah lewat keadaannya dan normal seperti semula kembali, itu orang-orang sudah siap untuk berinteraksi dan bahkan membeli dari online shopnya teman-teman. Nah, banyak dari kita yang memang berbisnis itu dari macam-macam suksesnya ya. Jadi saya sering bilang, lebih bagus mana sosial media atau marketplace, lebih bagus mana Facebook Ads, Instagram Ads atau organik gitu ya. Tapi saya selalu bilang sebagai seorang marketer, ya kita harus menggunakan semua platform untuk memarketingkan bisnis kita. Jadi nggak bisa kita pilih-pilih. Dalam belajar mungkin kita bisa belajarnya sepotong-sepotong gitu ya. Jadi belajar Facebook Ads aja atau Instagram Ads, belajar marketplace aja gitu ya. Tapi sebagai marketer, kita harus menggunakan semua media marketing yang memang kita bisa gunakan. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa ada perbedaan yang sangat besar sekali antara platform media, sosial media dengan marketplace. Dan ini biasanya jadi para kendala shipper-shipper atau seller-seller nih, yang dari marketplace-nya sudah sukses, sudah besar, mungkin juga ratingnya ini kalau di marketplace udah sampai diamond gitu ya, tapi mengalami kesulitan untuk berpindah ke sosial media. Nah, ini biasanya disebabkan karena memang mindset yang ada di dalam sosial media ini berbeda. Saya senang bilangnya ada 5 tahap orang awareness-nya gitu ya. Kalau kita di marketplace, ini orang masuk ke marketplace udah pasti mereka itu sedang mencari produk. Apapun produknya, apapun keadaannya, mereka sudah ingin mencari produk. Nah, makanya di marketplace ini banyak seller-seller yang tipe berjualannya adalah menggunakan foto produk yang bagus, menggunakan deskripsi yang bagus, menggunakan cari review yang banyak. Itu adalah teknik-teknik di marketplace. Tapi begitu mereka pindah ke sosial media, malah bingung gitu. Kok kayaknya saya sukses di marketplace, saya buka sosial media, tapi kenapa ya nggak ada efeknya ke penjualan saya biasanya gitu. Nah, yang harus kita mengerti ini kalau orang di sosial media, biasanya kita lagi nunggu pacar kita yang lama make up gitu ya, kita mau ngedate, terus kita bosan, kita buka HP kita. Nah, jadi sosial media itu dibuka di saat-saat kita lagi nggak berpikir mau beli barang, tapi kita mau jualan di sana. Nah, ini tantangan yang terbesar sebetulnya. Jadi di sosial media ini mereka tahapnya sama sekali belum aware kalau mereka ini punya problem biasanya. Nah, di situ kita berarti perlu yang namanya membuat mereka problem aware dulu, solution aware, baru kita jual produk kita. Nah, oleh karena itu kita perlu teknik yang namanya viral marketing konten ini gitu, untuk membuat orang nih aware sama keberadaan kita, aware bahwa mereka punya problem, aware bahwa kita punya solusinya, baru kita bisa jualan ke mereka. Sangat berbeda dengan cara berjualan di marketplace. Oke, dengan pengetahuan tersebut kita akan masuk ke slide yang selanjutnya, di mana saya ingin kenalan dulu nih lebih dalam lagi. Jadi awalnya saya seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan selama kurang lebih 5 tahun di perusahaan otomotif. Lalu sempat saya waktu itu sambil kerja sambil buka online shop juga. Terus nggak lama saya memutuskan untuk resign karena kita udah menjalankan waktu itu bisnis yang pertama, tapi banyak banget ternyata gagalnya ya. Jadi berhasil untuk gagal kalau saya bilang. Jadi sempat jalan 3 tahun, terus wah kayaknya bisnis saya yang ini susah nih jualannya. Saya tuh jualan kemana-mana tapi nggak bisa optimal gitu. Akhirnya kita tutup setelah 3 tahun. Terus kita jalanin lagi yang kedua, tutup lagi 3 tahun gitu. Jadi gagal terus. Terus kita bingung harusnya saya kayak gimana gitu. Nah, saya bermula dari jualan itu offline. Jadi karena saya sama sekali belum mengerti bagaimana cara memanfaatkan sosial media gitu. Walaupun waktu saya bekerja itu kita waktu itu jualan explosion box teman-teman. Jadi kita buat mahar, buat kayak paper art, terus kita jual. Nah,
Karena waktu itu saya udah pakai Instagram dan posting itu pagi kita postingnya 3 kali, siang posting lagi 3 kali, malam posting lagi 3 kali. Tapi waktu itu kita dengan pola kayak gitu, itu kita bisa dapat omset yang lumayan sampai saya bisa yakin, udah oke deh, kalau gitu saya keluar aja nih dari waktu itu bekerja di perusahaan otomotif gitu. Ternyata begitu saya keluar, karena saya nggak ngerti cara menggunakan Instagram, akhirnya omset saya itu turun drastis pelan-pelan gitu, sampai benar-benar merayap banget omsetnya, dan kita harus muter-muter. Jadi waktu ini kita coba untuk masuk ke TV-TV mainstream seperti Trans 7, TVRI, Net TV, Kompas, dan lain-lain. Ini dalam rangka saya mencoba untuk menaikkan omset dari online shop saya gitu, karena kok di Instagram tadinya berhasil terus jadi nggak berhasil gitu. Saya penasaran kan, akhirnya saya coba untuk marketing offline, dan satu dan lain hal nggak ngefek juga di omset, dan saya memutuskan untuk ya udah kita tutup aja deh bisnisnya gitu ya, kayaknya produknya yang salah deh gitu. Nah, terus saya buka lagi yang kedua, ini bekerja sama dengan sebuah jasa import gitu ya. Saya ngimport barang, lalu saya rebrand lagi, dan kita jualan di bazar-bazar. Karena waktu itu kita buka Instagram udah terbukti gagal gitu. Saya nggak ngerti cara jualan di Instagram, omset saya turun drastis. Terus kita memutuskan untuk bisnisnya offline aja. Jadi kita muter ke bazar setiap minggu itu, biasa kita selalu ada bazar di beberapa tempat, kayak misalnya kalau di Jakarta berarti di Kota Kasablanka, di Bintaro Exchange, di Mall Puri Indah gitu ya, di Gandaria City, itu kita muter-muter, dan saya selalu buat kayak stand-stand offline ini. Jadi kita impor barang, kita jual di bazar. Di sini sebetulnya kita masih pakai Instagram, tapi entah kenapa nggak ada yang beli juga dari Instagram kita gitu. Terus nggak lama kemudian saya mulai untuk menyadari bahwa kayaknya yang salah bukan produk saya, tapi yang salah diri saya sendiri gitu. Saya nggak ngerti gimana caranya marketing menggunakan internet, menggunakan sosial media supaya bisa dapat efek omset ke diri saya sendiri gitu. Akhirnya saya mulai untuk belajar ke sana kemari, lalu saya menerapkan, dan akhirnya nih yang terakhir adalah Sugarless_homecare ini jasa salon online yang kita punya terapis-terapisnya ini, kita ke rumah customer-customernya. Jadi setiap hari mereka datang ke tempat kita, ngambil satu tas, dan mereka seharian itu muter-muter ke Jabodetabek gitu. Nah, ini saya udah bisa menjalankan online karena memang ternyata saya menyadari yang pertama yang salah itu bukan produknya. Kebanyakan 80% itu yang salah adalah ownernya, karena saya sendiri belum ngerti caranya untuk marketing di dunia online. Terus saya belajar, kita mempelajari gimana harusnya untuk menggunakan Instagram terutama, sampai akhirnya kita bisa untuk membuat online shop ini berjalan. Nah, dari situ ini pengalaman ini sebetulnya saya rasakan juga, karena banyak dari kita itu seperti saya juga, seperti tadi background saya adalah orang yang kerja di perusahaan. Orang tua saya, dua-duanya ini bukan seorang pebisnis. Saya selalu bilang kalau orang tua kita bukan pebisnis ini sangat berbeda dengan mereka yang terlahir di keluarga pebisnis. Kenapa? Karena kalau misalnya bapak ibunya dia kayak koki gitu ya, udah jadi koki, anaknya itu dari kecil udah ngelihat bapak ibunya masaknya caranya gimana, resep yang enak gimana, cara nata yang bagus kayak gimana. Jadi anaknya ini walaupun dia nggak mau jadi koki, dia udah ngerti kalau mau masak enak caranya gini gitu. Nah, menurut saya itu adalah perbedaan yang besar banget antara mereka yang lahir di keluarga pebisnis dan yang bukan di keluarga pebisnis. Nah, karena itu setelah saya berhasil tadi online shop cukup jalan, saya membuat sebuah media namanya Sekolah Pebisnis. Supaya apa? Supaya orang-orang yang seperti saya juga, yang bukan lahir dari keluarga pebisnis, itu bisa belajar berbisnis gitu. Nah, ini sebabnya kenapa kita buat akun namanya Sekolah Pebisnis ini. Nah, akun Sekolah Pebisnis ini kita kembangkan dari 0 follower sampai ke 300k follower waktu itu, ini dalam waktu 1 tahun. Jadi setelah saya coba untuk membuat online shop dan wah kayaknya udah bisa lumayan ya, ada pemasukannya, udah mulai konstan, lalu saya coba untuk membuat sebuah media yang ternyata saya menemukan bahwa kalau kita buatnya itu media, ini beda banget sama kita buatnya dengan online shop. Berapa banyak sih dari kita yang memiliki online shop, katakanlah online shop kita fashion di hijab gitu, online shop kita hijab A, lalu kita ngelihat ada orang lain hijab yang B, itu biasanya kita kepo sama dia, ini dia lagi endorse siapa sih, dia sekarang lagi ngiklan, iklannya lagi apa sih gitu ya, dia lagi promonya apa sih gitu kan. Biasanya kita kalau online shop ini biasanya kayak saing-saingan, tapi begitu kita mindsetnya ini sharing-sharing atau buat seperti media, itu kita menjadi environment-nya ini atau lingkungannya ini kolaboratif. Jadi justru banyak dari pengalaman saya adalah setelah saya buat Sekolah Pebisnis ini memiliki impact ke bisnis saya sendiri, karena banyak kolaborasi yang berdatangan juga ternyata dari memiliki sebuah akun media ini. Nah,
sebelumnya saya juga menangani ini nih. Jadi sebuah perusahaan gitu ya, satunya adalah importir ORG, satu lagi adalah Nice Dental Care. Nah ini setelah saya berhasil dan sebelum saya buat sekolah pebisnis, saya coba untuk menerapkan sebetulnya apa yang saya terapkan di online shop saya itu bisa nggak sih saya coba untuk terapkan di bisnis orang lain. Nah salah duanya itu adalah importir ORG. Kita pernah untuk masuk ke importir ORG, saya sendiri membantu importir ORG untuk meningkatkan akunnya waktu itu dari 70k follower sampai 143k follower. Jadi dalam 3 bulan kita naikkan jadi 70k follower gitu. Dan itu menggunakan teknik yang akan kita sharingkan juga nanti di sini, yaitu viral content marketing. Nah, salah satunya lagi adalah ada satu klinik kesehatan, klinik gigi. Ini kita dari nol kita bangun hingga 36k follower. Ini dalam waktu kurang lebih selama 1 tahun. Jadi ada beberapa akun yang selain sekolah pebisnis yang memang juga kita terapkan teknik viral content marketing ini. Oke, jadi yang menurut saya terpenting di tahun ini dibandingkan di tahun sebelumnya adalah kesadaran kita bahwa Instagram itu, kalau teman-teman sadari ya, itu foundernya itu sekarang udah nggak ada di Instagram lagi kan. Foundernya kan Mike Krieger sama Kevin Systrom ya. Bahkan foundernya aja udah keluar. Artinya Instagram ini sekarang udah dari tahun 2014 sampai sekarang 2020 loh. Berarti udah hampir 10 tahun. Artinya ada banyak hal-hal yang sebetulnya di Instagram ini sudah berubah. Cara marketingnya sudah berubah. Seperti tadi saya cerita ya, saya di awal-awal Instagram tahun 2014-2015 masih berhasil untuk mendapatkan omset, tapi mulai ke tahun 2020 ini betul-betul terjun payung gitu omsetnya. Jadi kita harus menyadari bahwa platform yang namanya Instagram ini udah kayak anak kecil yang bertumbuh makin lama makin besar, dan dia sudah berubah cara mainnya. Nah, di sini saya ingin membawa teman-teman ke beberapa update sosial media terbaru di tahun ini, di tahun 2020. Yang pertama adalah banyak dari kita yang masih berfokus ke millennials. Padahal di tahun 2020 ini marketnya sudah mulai shifting ke sesudahnya millennials, yaitu Gen Z. Dimana Gen Z ini biasanya dia ini omnichannel. Jadi kalau nonton ya di YouTube, kalau misalnya lagi waktu luang atau lagi refreshing di Instagram, kalau lagi mau dengerin radio dia lebih pilih podcast, kalau dia mau gitu ya. Jadi masing-masing si Gen Z ini memiliki kebiasaan untuk semuanya ini di internet, tapi dia memilih beberapa platform untuk behaviornya dia. Nah, oleh karena itu mungkin buat teman-teman sekarang yang sudah ada di marketplace, ya berarti teman-teman sekarang harus ada juga di sosial media, yaitu Instagram gitu. Kenapa? Karena kita menuju generasi baru yang bukan milenial tapi Gen Z ini, dimana mereka behaviornya ini omnichannel. Lalu yang kedua, ini adalah rising of nano influencer. Nanti kita akan lihat juga bahwa nano influencer sekarang teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah coba juga ke nano influencer karena alasannya adalah engagement mereka yang lebih tinggi. Tapi nanti mungkin di lain kesempatan kita akan bahas lebih mendalam mengenai influencer ini, di mana nano influencer ini memang sangat menarik, tapi harus kita kombinasikan dengan micro influencer, makro influencer, sama mega influencer juga gitu ya. Nah, ini yang terbaru ada nano influencer. Lalu selanjutnya adalah brand community atau komunitas marketing. Jadi kalau dulu itu kita memarketingkan dengan cara biasanya itu adalah kita pasang ads budget besar-besaran gitu ya ke cold market, lalu mereka melihat iklan kita berkali-kali lalu tertarik untuk membeli. Dari tadinya nggak pengen beli, mereka tahu brand kita, kenal brand kita, trust brand kita, lalu beli dari brand kita. Biasanya itu flow-nya. Nah, sekarang itu perbedaannya adalah mereka bermain lebih panjang funnelnya. Jadi kenapa membuat komunitas adalah karena mereka membuat orang-orang atau fans yang loyal yang nantinya bisa mensupport mereka, kayak Apple ya. Apple itu kan kalau mau launching sampai orang kemah di depan toko Apple-nya gitu. Nah, itu kenapa? Karena Apple ini punya fans gitu. Nah, nanti kita akan lihat juga nih mengenai brand community. Yang akan kita bahas sekarang adalah brand community ini, bagaimana teman-teman memanfaatkan komunitas teman-teman atau media teman-teman itu untuk mensupport bisnis teman-teman. Nah, yang terakhir adalah personal branding atau authority marketing. Di tahun 2020 ini memang banyak sekali orang-orang yang bermunculan di platform sosial media, terutama di Instagram, yang mulai memanfaatkan authority marketing ini atau branding marketing. Kita nggak akan membahas personal branding, tapi kita sekarang akan fokus ke branding community. Tapi teman-teman bisa bangun personal branding, nggak harus punya expertise. Gimana caranya? Yaitu rajin sharing. Jadi kita mulai dulu, maka kita menjadi expert. Kadang-kadang kita menahan-nahan untuk nggak mau sharing, tapi akhirnya kita nggak akan jadi expert malah. Jadi itu namanya personal branding. Oke, kalau gitu sekarang kita akan masuk langsung ke bagaimana caranya kita membangun yang namanya brand community tadi.
Nah, ini salah satu buktinya bahwa akun Sekolah Pebisnis ini dalam 1 tahun itu mencapai 300k follower. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa 1 tahun 300k follower itu artinya 1 bulan 25k follower. Nah, bayangkan ya teman-teman, kadang-kadang kita punya akun Instagram seperti saya dulu juga online shop. Saya merasa bahwa dapat like 10 aja susah nggak sih? Menurut saya lumayan susah loh buat saya dulu juga yang pernah merasakan punya akun posting pagi, siang, sore, malam gitu ya. Tapi like-nya sedikit, tapi jumlah follower pertambahannya sedikit. Yang tadi saya cerita itu akun online shop saya yang pertama-tama banget itu saya melakukan posting pagi, siang, sore selama 4 tahun. Follower saya nambah cuma 6.000 sampai 10k doang. Itu saya lakukan selama 3-4 tahun. Jadi saya juga tahu bahwa mengembangkan akun Instagram itu sangat painful juga gitu ya kalau kita nggak tahu strateginya. Nah, di sini kita akan sharing gimana caranya teman-teman bisa berkembang 1 bulan 25k follower. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang pertama adalah mindset penting di mana banyak dari kita itu memilih untuk yang paling kanan dan nggak memilih yang paling kiri. Padahal untuk berkembang secara cepat kita harus memilih yang kanan ini nih, yang sharing platform. Jadi biasanya adalah kita mau mulai bisnis di online. Selanjutnya kita langsung berpikir produk apa ya yang lagi laris saat ini, yang lagi trending saat ini. Kita mikir kayak gitu. Lalu langkah selanjutnya kita buat online shopnya. Nama online shop saya apa ya? Gitu. Lalu kita setelah nama online shop kita apa? Kita coba untuk marketing, endorse atau paid promote gitu ya. Ini oke. Dulu masih oke dan nggak banyak yang melakukan ini. Kenapa? Karena dulu belum banyak orang yang masuk ke Instagram dengan tujuan buat online shop. Sekarang semua orang yang mau berbisnis di Instagram itu menjalani proses ini yang sama polanya. Mereka cari produknya, mereka buat online shopnya, mereka promote produknya. Nah, semuanya gitu. Artinya kompetisi teman-teman kalau menggunakan jalan ini akan semakin kompetitif. Makanya sekarang saya menyarankan ada alternatif baru nih. Jadi ada salah satu quotes dari Dan Kennedy. Dan Kennedy ini adalah internet marketing guru ya kita bilang ya. Dia bilang adalah whoever can spend the most to acquire a new customer win. Jadi siapa yang bisa meluangkan budget terbesar untuk mendapatkan satu customer, dia menang. Contohnya apa? Contohnya adalah ada Indofood misalnya ya, yang dia budgetnya itu 1 bulan bisa sampai berapa miliar gitu untuk hanya mendapatkan satu customer dengan harga Indofood yang cuma berapa ribu rupiah gitu kan. Jadi itu adalah extreme case-nya, makanya dia bisa acquire satu customer dengan budget yang besar banget. Nah, kalau kita nggak sanggup untuk bersaing kayak gitu, gimana caranya? Ada 2 cara. Cara pertama adalah teman-teman bisa niching down. Jadi kemarin kita di Sekolah Pebisnis baru interview namanya salah satu pebisnis yang jualan cancimen. Tapi cancimennya ini pakai namanya itu mie juga gitu, tapi dia niching down. Jadi nggak jualan mie secara general, tapi dia cari niche-nya gitu ya. Ini namanya niching down. Nah, langkah kedua adalah teman-teman convert dari selling platform ke sharing platform. Nah, ini salah satunya adalah langkah yang digunakan juga oleh Joska misalnya atau Gary V gitu ya. Mereka di depan ini sharing, baru nanti di belakangnya kita bisa jualan ke mereka. Nah, kalau teman-teman mau coba yang di paling kiri selling platform, itu kekurangannya adalah biasanya akunnya itu lebih lambat untuk berkembang. Kenapa? Karena orang sudah tahu, misalnya mereka follow akunnya McDonald atau Gojek. Mereka udah tahu bahwa mereka akan dijualin untuk menggunakan sebuah aplikasi atau dijualin untuk nantinya bisa berkunjung ke offline store mereka. Nah, ini akan membuat memang nggak banyak orang yang bisa langsung follow mereka dengan sukarela gitu artinya ya. Nah, inilah kenapa sekarang kita harus mulai memikirkan juga nih, selain untuk memilih niche yang tepat, tapi kita bisa juga kedua untuk memulai komunitas juga atau sharing platformnya. Oke, jadi tantangan bisnis di tahun 2020. Nah, ini ada 5 tantangan utama. Yang pertama adalah reseller atau dropshipper to cold market. Ini yang tadi saya bilang. Kalau kita memulai bisnis, biasanya kita coba cari produk yang lagi laris apa, kita coba buat online shopnya apa, kita coba ads langsung ke cold market. Jadi cold market ini orang yang belum kenal kita, harapannya kita menemukan mereka yang sekali kita ads, mereka langsung beli. Ini namanya reseller atau dropshipper ke cold market.
Nah, semua orang ini sekarang mulai pada melakukan ini karena banyak course-course di luar sana mengajarkan Facebook Ads, mengajarkan Instagram Ads itu untuk melakukan ads ke cold market yang diolah menjadi warm market lalu closing gitu ya. Tapi permasalahannya semua orang melakukan hal itu sehingga harga ads semakin mahal. Apalagi conversion ads di Instagram Ads atau Facebook Ads gitu kan. Kalau kita mau pasang ads aja minimalnya sekarang katakanlah paling minimal banget 50.000 atau 100.000 katakanlah gitu ya. Kenapa? Karena semua orang ini mentarget cold market, lalu semua orang juga menggunakan ads objektif yang sama ke orang yang masih cold. Nah, ini permasalahan utama. Jadi solusinya gimana? Solusinya kita berjual ke warm market, berjualan ke orang yang udah kenal kita. Dengan cara apa? Dengan sharing-sharing atau membangun komunitas. Nah, itu adalah perbedaan yang paling utama sekali. Lalu selanjutnya tadi ada influencer marketing. Influencer marketing ini memang menarik banget ya, tapi kita bisa lihat bahwa sekarang ini sudah mulai ada stratanya, piramida of influencer, yang sebelumnya di tahun-tahun 2014-2015 tuh nggak ada sama sekali. Yang namanya influencer Instagram, ya influencer semuanya. Tapi sekarang saking harga endorse atau harga PP itu sudah ada standarnya bahkan, jadi semua influencer ini sudah bisa dikategorikan berdasarkan piramida tadi. Yang paling bawah ada nano influencer, ada micro influencer atasnya, ada makro influencer, ada mega influencer. Artinya bahkan di dunia influencer marketing ini harganya atau influence-nya gitu sudah bisa terukur, sudah bisa stabil. Ini berbeda loh dengan platform lainnya. Contohnya kemarin saya juga mengisi sebuah seminar mengenai podcast. Itu di podcast ini influencernya masih mixing, semua jadi satu gitu. Influencernya kecil banget sama yang besar banget, ini mereka masih collab, contohnya seperti itu ya. Jadi harganya pun untuk brand endorse ke dalam sebuah platform yang masih baru itu masih berbeda banget. Nah, oleh karena itu sekarang influencer marketing ini bergeser ke nano trend. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak afford untuk bisa langsung endorse ke yang mega atau makro influencer gitu ya. Lalu selanjutnya, ini yang penting buat teman-teman yang ada di Ninja Express, merchant-merchant atau shipper-shipper di Ninja Express ya kita bilangnya ya. Kenapa? Di tahun dulu tuh 2014, 2015 kita inget deh dulu tuh kalau kita foto yang bagus produk kita, kita foto studio menggunakan model produk kita, bahkan kita bisa foto menggunakan endorse selebgram yang punya konteks. Mereka lagi naik gunung, bawa tas gunung, lalu foto di puncak gunung gitu ya. Itu kan ada in konteks. Jadi itu produk kita sudah laris, sudah bisa menjual dengan baik. Tapi sekarang kalau saya minta teman-teman untuk buka Instagram teman-teman, feed-nya ke home-nya gitu, teman-teman scroll sekarang. Kira-kira banyak gak sih brand-brand yang foto-foto produknya itu bagus luar biasa? Banyak sekarang ya, kita scroll sedikit, wah ini tasnya keren di fotonya. Di scroll lagi sedikit, ada brand lain, tas yang sama juga mungkin, modelnya, backpack juga, itu keren juga foto modelnya gitu. Jadi sekarang itu ibaratnya sebuah produk foto yang bagus, sebuah foto produk menggunakan model, itu sudah bukan competitive advantage lagi. Sudah bukan hal yang membedakan online shop teman-teman dengan online shop saingan teman-teman. Nah, ini yang perlu disadari. Jadi, nice photoshoot sama nice model photoshoot itu sudah menjadi sebuah standar dan bukan sebuah competitive advantage. Nah, lalu yang membedakan apa? Sekarang yang membedakan adalah bagaimana teman-teman itu bisa membangun kedekatan dengan calon pelanggan. Nah, cara membangun kedekatannya itu adalah dengan teman-teman itu membangun pertama awareness, membangun komunikasi, membangun engagement atau interaksi dengan calon pelanggan teman-teman di brandnya teman-teman. Nah, ini yang menyebabkan update terbaru dari algoritma Instagram sekarang, kalau teman-teman cek ya di HP teman-teman, itu ada fitur yang baru aja keluar di tahun 2020 awal ini, yaitu Instagram suggest ke teman-teman untuk unfollow brand-brand. Wah, ini paling bahaya ya. Jadi kalau teman-teman klik followernya, kan ada lanjut yuk. Oh, udah. Oh gitu. Oke, stop dulu. Gue lanjut selanjutnya. Oke. Nah, jadi teman-teman di Instagram itu di tahun 2020 awal ini ada update yang paling berkaitan dengan betapa pentingnya teman-teman untuk membangun influence teman-teman, membangun kedekatan dengan calon pelanggan. Jadi kalau kita masuk sekarang ke Instagram teman-teman, di atasnya kan ada jumlah post, ada kita followernya berapa dan following siapa. Kalau kita klik followingnya kita, sekarang ada fitur yang luar biasa berbahaya buat brand-brand nih. Apa itu?
Instagram mensuggest orang-orang untuk unfollow brand-brand yang jarang berinteraksi dengan mereka. Nah, ini teman-teman bisa temukan sekarang di Instagram. Nah, apa pentingnya ini adalah buat teman-teman yang punya brand di Instagram dan jarang membangun kedekatan dengan calon customer gitu, jarang bangun engagement di post. Ini teman-teman sangat terancam di tahun 2020 ini untuk banyak kehilangan follower. Karena orang-orang sekarang bisa memfilter, tinggal masuk ke following, dia bisa search yang least interacted with kita, lalu kita bisa unfollow mereka. Nah, jadi memang dari Instagram sendiri ini mempush para brand untuk nggak hanya jadi penjual atau online seller, tapi kita dituntut untuk jadi influencer yang punya influence ke follower kita, tapi juga dituntut untuk jadi media yang memberikan informasi-informasi dan edukasi juga. Jadi sudah mulai blending environment-nya. Nah, yang terakhir adalah karena keadaannya seperti itu, maka teman-teman harus fokus ke building bisnis, nggak hanya selling atau berjualan aja. Jadi dengan update yang terbaru ini, maka jadi masuk akal nih bahwa kita jalannya adalah membangun influence, membangun interaksi, dan membangun komunitas yang dari brand yang kita miliki sekarang ini. Nah, jadi artinya adalah teman-teman dengan tahu update kelima ini, yang paling penting adalah teman-teman harus memulai untuk membuat building a business dan nggak hanya berjualan. Jadi kalau kita berjualan itu biasanya kita ada customer satu, tapi repeat ordernya atau repeat customernya ini rendah biasanya. Nah, kalau di tahun ini kita penting untuk memperhatikan kesemuanya. Kenapa? Karena kompetisinya makin banyak. Dari 63 user Instagram, banyak dari mereka yang fokusnya ini masuk ke Instagram ini nggak hanya jadi pengguna biasa aja, tapi mereka banyak yang jadi online seller. Artinya saingan kita makin banyak dan kita harus mulai untuk fokus ke building bisnis. Nah, sekarang memang banyak brand-brand besar yang sudah mulai sadar dengan yang namanya brand community ini. Bagaimana membangun sebuah komunitas yang mensupport bisnis mereka. Contohnya adalah Apple, tadi saya sempat cerita ada Apple Fanboy. Atau kedua ada IDN Times, misalnya sebuah media juga, dia punya IDN Times Community. Narasi TV punya Mata Kita, bahkan Toyota.id punya Yaris Club Indonesia contohnya. Dan Lego misalnya punya Bricks Indonesia. Jadi banyak pebisnis-pebisnis atau perusahaan besar itu yang sudah sadar bahwa untuk kita bisa sustain long term, kita perlu membuat nggak hanya repeat order aja, tapi membangun komunitas yang mensupport bisnis kita juga. Nah, oleh karena itu misalnya buat Anda yang mungkin ya sekarang posisinya kan teman-teman di shipper Ninja nih, Ninja Express, mungkin teman-teman udah ada beberapa yang punya reseller, tapi resellernya ini pada misalnya katakanlah susah untuk diatur memiliki harga standar yang sama semuanya. Kenapa? Biasanya mereka ini ngambil barang lalu selling to cold market, dan karena mereka tidak mengerti cara berjualan yang tepat gitu, maka akhirnya banting-bantingan harga. Kalau udah mereka banting-bantingan harga resellernya, yang susah adalah suppliernya. Kenapa? Karena harga pasar jadi hancur. Lalu akhirnya nggak ada yang mau jadi reseller kita lagi gitu kan kalau kita jadi suppliernya. Nah, untuk menghindari hal itu penting untuk mengajarkan reseller kita gitu untuk bagaimana caranya membangun influence di Instagram, di sosial media dengan membangun media salah satunya. Contohnya kita bisa lihat sekarang di slide ada yang namanya Glints.id. Nah, ini adalah sebuah media, sebuah komunitas. Lalu mungkin yang ceritanya unik ada SB30 Health. Nah, dia adalah seorang dokter, namanya Dr. Sung gitu, dan dia bermula dari seorang dokter muda yang sebetulnya susah untuk berjualan, susah untuk mendapatkan pasien. Tapi begitu dia mulai mindsetnya ini bukan mindset selling tapi sharing, dia bisa membuat media yang namanya SB30 Health, yang efeknya ini sekarang kliniknya dia berkembang luar biasa besar dan memiliki cabang-cabang juga, bahkan ada bisnis suplemennya dia dari hasil dia membangun sebuah brand community itu. Lalu yang selanjutnya ada Terminal HRD Official. Ini saya kenal juga, dan Terminal HRD ini bermula dari membuat akun media namanya Terminal HRD, lalu foundernya namanya Teddy Diego sekarang. Nah, dari buat akun media, dia sekarang pakar HRD dan keluar dari pekerjaannya, lalu dia sekarang menjadi seorang seminar trainer, tapi juga memiliki startup namanya Assess Me. Jadi bermula dari membangun sebuah komunitas Terminal HRD, dia bisa membangun personal brandingnya Teddy Diego, dan bisa sampai membangun startupnya dia sendiri namanya Assess Me.
Lalu selanjutnya ada juga media hukum online contohnya. Ada media rencanamu dan bahkan ada media namanya The Famous Fitness. Ini tadinya si teman saya namanya Alvin, itu dia membuat Famous Fitness ini, media fitness. Dari media fitness ini dia membangun personal brandingnya dia, namanya Alvin. Nah, dari personal brandingnya dia bisa membuat beberapa bisnis di belakangnya. Jadi, media ini adalah penetrasi yang sangat natural jika teman-teman mau memulai bisnis atau membuat reseller teman-teman ini nggak berantem satu sama lain. Kenapa? Karena medianya berbeda. Jualannya sama nih, jualan katakanlah fashion dan jualannya hijab. Yang satu, mereka buat media mengenai ibu-ibu yang care mengenai organic food. Nanti di sana marketnya kan ibu-ibu juga nih. Dia bisa sharing-sharing mengenai hijabnya juga di sana. Lalu yang lain dia buat media juga mengenai target marketnya sama, ibu-ibu juga yang kira-kira adalah pembeli hijab. Tapi medianya mengenai parenting, di mana pastinya parenting itu ibu-ibunya menggunakan hijab banyaknya. Nanti kita bisa jualan reseller menggunakan hijab di akun media tersebut. Jadi kita membuat reseller kita ini nggak saling kompetisi satu sama lain dengan menggunakan teknik membuat media seperti ini. Nah, selain itu tentunya pasti ada personal brand juga, tapi kita nggak akan membahas personal brand di sini. Oke, jadi mengapa kita harus membangun brand community adalah karena direct impact yang bisa kita dapatkan dengan cara seperti ini. Jadi di atas ini adalah akun jualan dari teman-teman shipper-shipper Ninja Express. Ada akun jualannya katakanlah tas pria atau hijab dengan followernya katakanlah 15k atau 50k bahkan. Nah, di bawah sini teman-teman bisa membangun beberapa media-media. Misalnya yang pertama adalah prankin aja dulu, jadi akun prank. Tapi nanti di sana teman-teman bisa jualan tas teman-teman atau motivasi pria terkini gitu. Targetnya pria kan. Teman-teman nanti di akun ini, di media ini bisa menjual tasnya teman-teman. Lalu ada lagi sneakerhead lovers misalnya. Di akun sneakerhead lovers, teman-teman bisa mendongkrak penjualan akun utama teman-teman yang jualan. Nah, jadi fungsinya media ini bisa membawa traffic dalam jangka panjang yang gratis nantinya buat akun jualan teman-teman. Dan sekaligus di media ini teman-teman bisa membangun awareness orang terhadap betapa pentingnya menggunakan tas pria yang kualitasnya bagus, katakanlah seperti itu ya. Atau bahkan merekrut reseller dari akun-akun ini. Jadi akun media ini mudah digunakan. Kenapa? Karena mungkin teman-teman kalau saya tanya, ada beberapa teman-teman yang sudah menikah gitu ya. Kadang-kadang kita gemes, ini suami saya gitu katakanlah baru pulang kantor, kok kerjaannya langsung buka berita ya, langsung nonton berita, emang nggak capek apa-apa? Udah di kantor stres ketemu bos, terus pulang ke rumah, terus nontonnya yang serius-serius lagi gitu ya. Ada begal di mana, ada virus corona udah sampai mana gitu kan. Terus istrinya bingung, kok masih nonton yang serius-serius sih pak gitu. Lalu kebalikannya, bapak-bapak juga kadang-kadang bilang juga, pulang dari kantor ngelihat ibu-ibunya, mah kok kayaknya di rumah nggak ngapa-ngapain, nontonannya gosip terus gitu misalnya gitu ya. Nontonan entertainment, gosip dan lain-lain. Nah, sebetulnya kalau kita pikir yang ditonton oleh mereka adalah media. Jadi baik itu berita atau kontennya gosip, itu adalah sebuah media yang secara natural orang-orang itu memang tertarik untuk mengkonsumsi kontennya. Dan itu yang akan kita buat di Instagram, membangun komunitas teman-teman, membangun community, membangun sebuah media yang secara natural orang itu kalau lagi tadi ya nungguin pacarnya make up lama banget nggak keluar-keluar, kita mau ngedate, buka media mengkonsumsi konten, tiba-tiba muncul bisnisnya teman-teman di sana. Oke, jadi kita sekarang akan coba untuk masuk ke viral marketingnya nih. Setelah penjelasan yang lumayan panjang tadi ya mengenai kebutuhan kita untuk membangun community, kita akan coba masuk bagaimana cara membangun viral content marketing. Jadi biasanya yang kita ketahui adalah teknik berbayar atau digital advertising menggunakan paid ads, paid promote, endorse dari Instagram ads. Ada juga viral marketing, viral content marketing. Baiknya gimana? Menurut saya adalah keduanya. Jadi paling bagus adalah teman-teman membangun media yang didukung dengan digital advertising yang baik. Jadi yang di-ads-kan itu, yang dipromokan itu bukan hanya barang jualan, tapi juga informasi medianya gitu. Jadi bayangkan teman-teman lagi browsing, tiba-tiba ada sponsor ads, sponsor ads-nya ini informasi gitu. Jadi orang malah nebak kan, kok aneh ya? Info tapi di ads kan gitu. Nah, nanti kita akan sharingkan juga bagaimana memadukan viral marketing konten dengan paid advertising juga.
Nah, di sini ada satu case study yang ingin saya share mengenai bagaimana sebuah konten itu bisa menjadi viral. Ini adalah mengenai The Habibie Effect kita bilang. Jadi kebetulan kita menyiapkan satu materi yang kita rancang supaya bisa mendapatkan follower yang cukup banyak sampai 2.500 follower dengan 2,5 juta orang yang melihat, tanpa kita menggunakan advertising, tanpa kita menggunakan paid promote, tanpa menggunakan endorse juga gitu ya. Jadi ada caranya supaya teman-teman bisa mendapatkan follower yang banyak dari satu post. Bayangkan kalau teman-teman mempost seharinya itu 3 post, mungkin teman-teman bisa dapat followernya berkali-kali lipat gitu kan. Nah, ini adalah alasan kenapa kita bisa grow-nya itu cukup cepat. Dari dulu itu tahun 19 September 2018 itu kita followernya masih kurang lebih 1000 setelah kita menggunakan paid promote. Jadi ada tulisannya kita paid promote ke akun lain. Nah, di tahun itu kita menerapkan viral content marketing, dan setelahnya itu kita bisa growing cukup konsisten, kurang lebih 1000 follower per hari. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dari awal-awal bulan September, kalau misalnya date-nya kita bisa lihat, itu kita grow konsisten 1000 follower terus-terusan dengan 20k per bulan. Jawabannya kok bisa sih? Karena kita mengerti bahwa orang ini mengkonsumsi media dan kita bisa boosting konten tersebut untuk mendapatkan follower. Ini kita jalankan terus per bulannya, bahkan ada yang 1 bulan itu kita bisa dapat per harinya itu 5.000 follower. Jadi bayangkan ya, cukup sulit biasanya kita mendapatkan 5.000 follower. Nah, bayangkan kalau kita bisa dapat 5.000 follower dari satu post dikali 5 post, berarti kita bisa dapat 25k follower per month. Jadi kita bisa ngehit satu post viral aja dapat 5.000 follower satu post. Kita bisa coba 5 post yang jadi viral. Per bulannya kita hanya butuh 5 post aja nih yang bisa viral. Itu kita 1 bulan udah jadi 25k follower per month. Jadi penjelasannya kenapa bisa cepat grow-nya, bisa sekali karena kalau kita tahu caranya memviralkan sebuah post. Nah, ini adalah contohnya bahwa kita masih growing juga di awal-awal tahun ini, dimana awal tahun ini kan sudah mulai terjadi penurunan akibat dari wabah corona yang ada di Desember lalu kan, mulai di Wuhan gitu. Itu traffic sudah mulai cukup berkurang, penurunan, tapi kita masih di awal-awal Januari, orang-orang masih liburan tahun baru, masih konsisten selama seminggu ini kita terus-terusan 1000 follower per hari. Jadi ini kita terapkan bukti dari viral content marketing ini sendiri gitu. Dan biasanya banyak yang nanya, emang bener ya kalau misalnya Sekolah Pebisnis itu bisa grow-nya itu otentik, jangan-jangan ini fake follower nih, tinggal beli follower gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah grow akun kita dari awal kita buat akun hingga sekarang. Nah, grow-nya ini adalah garisnya itu lurus dari bawah ke atas. Artinya grow-nya ini tidak dipaksakan, tidak seperti teman-teman join giveaway. Kan sekarang ada tuh giveaway yang keroyokan rame-rame, giveaway-nya kita kasih ke artis. Nah, itu dalam sehari teman-teman akunnya bisa nambah langsung 20k follower misalnya. Tetapi terjadi di sini di grafik pertambahan follower teman-teman akan terjadi lonjakannya sangat drastis yang biasanya berbahaya buat akun teman-teman juga. Sedangkan dengan teknik viral marketing konten ini, kita grow-nya ini organik. Jadi dari pelan-pelan ke atas terus semakin meninggi secara konsisten dari bulan ke bulan. Jadi ini sebetulnya disukai oleh platform Instagram sendiri. Nah, mungkin pertanyaannya adalah efeknya apa sih kalau kita bisa viral content marketing menggunakan Instagram dan membangun media. Jadi ini adalah contoh apa yang kita dapatkan dari Sekolah Pebisnis dengan menggunakan akun media. Jadi karena Sekolah Pebisnis ini bentuknya media, kita mempromokan link WhatsApp kita di akun tersebut. Dalam waktu 6 bulan, kita mengumpulkan sekitar 7.500 calon customer tertarget yang adalah orang yang mau jadi pebisnis. Berarti kalau teman-teman di bisnisnya fashion, hijab misalnya, orang-orang ini 7.500 ini adalah calon resellernya teman-teman yang siap untuk menjualkan barang teman-teman. Nah, itu dikumpulkan dari akun media. Jadi ini adalah hasil dari 6 bulan kita membesarkan akun Sekolah Pebisnis. Jadi salah satu impact-nya adalah ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih seperti apa sih akun media? Nah, akun media itu adalah contohnya seperti ini nih. Yang sebelah kiri itu namanya akun jualan, selling platform, dikelola seperti akun berjualan.
dua-duanya ini berjualan hal yang sama, yaitu mengenai stok atau saham. Tapi yang kiri, dia itu namanya brand, dia pakai nama brand, lalu dia berjualan walaupun menggunakan info-info juga, tapi dia tetap berjualan gitu. Nah, yang kanan ini sharing platform, namanya Gatherich. Ini lebih ke arah sharing dan memang fungsinya pun, atasnya pun kita sama sekali nggak tahu bahwa dia mau berjualan gitu. Jadi ini fungsinya akun media yang nantinya bisa memberikan teman-teman leads gratis dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, yang siap jadi reseller teman-teman untuk menjualkan produk dari brandnya teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman sudah mengerti bagaimana pentingnya tadi brand community atau membangun media, dan efeknya juga ternyata ada efeknya juga ya terhadap bisnis yang kita punya sekarang, brand yang kita punya sekarang. Sekarang nih saatnya kita mulai untuk menggunakan viral marketing untuk grow akun media teman-teman atau grow online shop teman-teman. Nah, pertama yang perlu kita pahami adalah banyak dari kita itu sebenarnya nggak sadar kalau mulai Instagram, kita berpikir orang itu membuat Instagram itu kan biasanya kita buat Instagram, kita desain atau kita belajar di YouTube cara ngedit yang bagus untuk kita posting di Instagram, lalu kita posting di Instagram kita. Terus kita penasaran, kok nggak ada orang yang ngeliat ya gitu ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah sebetulnya di Instagram itu orang bisa melihat konten kita itu nggak hanya dari akun kita aja. Ada bahkan 5 poin, 5 titik, namanya kita bilang visibility point, di mana konten teman-teman itu bisa terlihat oleh orang baru. Nah, satu adalah dari home-nya mereka. Jadi tiba-tiba kita nggak pernah follow akun mereka, tiba-tiba dia keluar di timeline kita. Nah, ini dari home. Lalu kedua, dari explore page. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan muncul di explore page orang-orang. Tapi ternyata saat kita posting itu bisa muncul di explore page tanpa kita planning, itu muncul gitu. Nah, lalu ketiga itu dari hashtag juga bisa keluar. Lalu dari others juga bisa. Jadi others ini orang bisa sharing ke grup WhatsApp, sharing ke grup Telegram misalnya. Itu sudah terhitung impression di Instagram. Nah, ini ada beberapa poin yang sebetulnya orang baru ini bisa ngelihat konten kita. Nah, biasanya teman-teman kalau sudah convert ke akun bisnis, kita bisa dapat data seperti yang di ujung kanan situ. Itu adalah impression atau berapa orang yang melihat totalnya konten tersebut, satu konten. Lalu kita bisa lihat mereka tuh ngelihatnya dari mana. Nah, ini yang jarang dari kita tahu dan mengerti, bahwa ternyata ada beberapa sumber orang bisa melihat konten kita. Nah, yang akan kita lakukan adalah mengoptimasi setiap titik ini supaya konten kita bisa viral. Nah, itu yang akan kita lakukan. Jadi buat teman-teman yang masih belum dikonversikan menjadi business account atau creator account, silahkan dikonversikan supaya teman-teman bisa dapat insight tadi dan bisa dapat post insight yang lebih lengkap lagi. Berapa jumlah like, comment, send to DM, sama save juga, lalu dapat rates-nya berapa dan info-info lainnya. Jadi mungkin ada teman-teman di Ninja Express, ada shipper-shipper yang baru mulai Instagram katakanlah ya, dan belum tahu ternyata kalau convert ke bisnis account itu bisa dapat data yang sangat lengkap. Nah, saya sangat sarankan di tahun 2020 ini kita sudah mulai tidak berdebat apakah kita harus memulai sebuah akun itu di private, di lock, atau di public gitu ya. Karena memang dengan teman-teman itu mengkonvert ke public account dan bisnis account, itu dapat data yang insight-nya sangat bagus banget untuk mengembangkan brand teman-teman. Jadi saran saya adalah segera convert ke bisnis account dan dapatkan keuntungan dari data ini. Oke, jadi dalam membuat sebuah konten tuh sebetulnya ada mitos-mitosnya juga. Jadi banyak dari kita di luar sana yang sebuah software ada di luar sana. Kita bisa cari nih konten yang lagi viral apa, kita sortir, bahkan di scrap gitu ya kontennya ya. Lalu nanti yang engagementnya paling tinggi kita repost lagi. Harapannya konten itu akan jadi viral juga. Nah, itu adalah mitos mengenai merepost konten viral akan bisa jadi viral juga. Jawabannya belum tentu, dan bahkan mungkin banyak dari kita yang telah mencoba beberapa software di luar sana gitu, yang tujuannya mencari konten yang viral, itu ternyata nggak viral juga gitu ya. Lalu ada juga hashtag yang paling menentukan supaya kita bisa dilihat banyak orang. Ini tadi kita sudah mulai tahu ya, ternyata ada visibility point-nya, ada 5 visibility point. Jadi nggak hanya hashtag aja gitu. Nanti kita akan lihat gimana caranya kita bisa mengoptimasi konten kita supaya kita bisa dilihat banyak orang baru. Lalu yang terakhir, konten itu harus terbaru, harus updated, harus
mengisi dengan news yang lagi happening sekarang. Nah, ternyata nggak juga, kontennya nggak harus terbaru, yang penting sesuai dan relevan dengan audiens teman-teman. Nanti kita akan lihat. Nah, kita akan coba sekarang lihat apa sih sebetulnya indikator konten viral yang sebetulnya teman-teman ini perlu tahu. Nah, kita coba masuk tadi ke sini. Nah, ini ya. Jadi langkah pertama silakan konversikan ke bisnis account supaya teman-teman bisa melihat data-data ini. Lalu selanjutnya kita perlu mengerti beberapa tanda-tanda viral ini. Jadi biasanya banyak dari kita yang masih di private itu hanya bisa melihat like, comment, dan share aja. Tapi kita harus bisa melihat semuanya ini nih, gitu ya. Jadi ini kita hanya bisa dapatkan dari kalau kita mengkonvert ke bisnis account. Yuk kita langsung lihat yuk. Jadi ada satu case tadi yang memang kita siapkan bagaimana perjalanan sebuah konten itu bisa viral. Nah, perjalanan kontennya adalah konten Habibie Effect ini. Selama 5 hari kita tracking sebuah konten ini dari 0 impression sampai ke impressionnya tinggi sampai dia mendapatkan follower. Kita track dari hari ke hari selama 1 minggu. Nah, jadi sebelum dia viral itu follower kita waktu itu masih 250-an. Begitu viral dia bisa nambah sekitar 9.000 orang yang melihat akun kita, nambah 1 juta orang yang datang ke akun kita, orang baru, bahkan pengunjung akun Instagram kita bertambah 4.000 orang dari satu konten itu. Gitu. Nah, dari situ kita nanti buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut perjalanan kontennya bisa join ke Telegram kita, karena kita di sini membahas teknisnya langsung gimana cara creating kontennya, bukan case study-nya ya. Jadi teman-teman yang mau dapat case study-nya silahkan join. Intisarinya adalah jika waktu itu kita memposting ini, kita tracking 15 jam setelah posting, lalu 1 hari setelah posting, 2 hari setelah posting, lalu setelah 2 hari setelah posting, ini sudah bisa kita tentukan apakah konten tersebut akan viral atau akan nggak viral, gitu ya. Lalu 3 hari setelah posting kita tracking lagi, 4 hari setelah posting, 5 hari, dan di hari ke-6 kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah konten itu bisa viral, ternyata like-nya itu nggak gede, komennya nggak gede. Ini yang biasanya jadi mitos atau persepsi banyak orang, pasti kalau konten viral itu like-nya besar, komennya besar. Ternyata yang paling besar adalah share sama save-nya. Gitu. Jadi konten ini di-share orang banyak, di-save orang banyak. Lalu tanda-tanda konten teman-teman itu viral adalah mendapatkan follower yang bukan dari followernya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di hari pertama itu hanya 68%. Jadi 60% orang belum pernah melihat akun Sekolah Pebisnis, dan mereka dari konten itu melihat akun kita. Nah, seiring konten itu jadi viral, lama-lama naik dari 68% jadi 82%, jadi 92%, jadi 95%. Jadi teman-teman bayangkan ya, 95% dari 1 juta orang gitu. Jadi 1 juta orang ini 95%-nya tidak pernah melihat akunnya Sekolah Pebisnis, tidak pernah melihat akunnya teman-teman. Tiba-tiba dari satu konten ini ada 95% dari 1 juta, itu berarti kurang lebih 800 sampai 900 orang baru, 900.000 orang baru yang bisa mengenal teman-teman dari satu konten ini gitu. Jadi ini adalah reach-nya. Lalu kita bisa lihat juga nih, tadi ada mitos bahwa konten viral itu pasti dari hashtag. Kita harus mengoptimasi hashtag. Mengoptimasi hashtag menurut saya memang betul ya, tapi faktanya ternyata konten ini viral bukan dari hashtagnya, tapi dari explore page sama dari others. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa konten viral itu datang dari explore page dan dari others, bukan dari home dan bukan dari hashtag. Nah, nanti kita akan cari tahu gimana caranya teman-teman di Ninja Express, Shipper Ninja Express bisa mereplika konten viral tersebut hingga mendapatkan hasil seperti ini. Ini kita masuk ke top hashtag. Di berbagai hashtag yang kita gunakan di sana, nanti kita akan coba merancang gimana teman-teman bisa merancang hashtag yang bisa membuat konten teman-teman viral juga. Nah, ini kita masuk ke beberapa top hashtag. Oke, jadi summary-nya dari short case study tadi bahwa konten viral itu ternyata like dan komennya itu nggak tinggi, tapi share dan save-nya tinggi. Lalu ada kenaikan drastis dari orang yang belum pernah berkunjung ke akunnya teman-teman. Jadi ini orang baru yang mengenal teman-teman, yang teman-teman itu nggak pakai ads dan nggak pakai paid promote sama sekali, tapi ada 95% dari 1 juta orang yang mengenal teman-teman. Nah, ini adalah benefit dari membuat konten viral.
Nah, yuk kita langsung coba untuk masuk ke gimana caranya teman-teman bisa mereplika tadi ya, case study dari Habibie Effect tadi. Nah, pertanyaannya adalah, ini bisa konsisten nggak sih? Jangan-jangan sekolah pebisnis sih hanya untung aja nih gitu ya, hanya untung aja nih, hanya sekali-sekali aja. Nah, tadi kita sudah siap menunjukkan bahwa kita grow-nya ini bisa cepat dengan konsisten dari 0 sampai bahkan sekarang 400k follower tanpa ada lonjakan yang sepertinya beli follower atau pakai growth hack seperti giveaway. Kalau kita giveaway kan naiknya grafiknya langsung tinggi gitu ya, tapi kita nggak ada sama sekali. Jadi grow-nya ini organik dari bawah ke atas. Nah, ini kita bisa lakukan dengan secara konsisten hit viral konten. Jadi kita mendapatkan orang baru dan grow-nya ini konsisten. Artinya kita menggunakan teknik viral konten ini berkali-kali. Contohnya, ini pertama adalah saat follower sekolah pebisnis 400 followernya. Saya yakin banyak teman-teman yang sekarang followernya udah sampai 1000 teman di Instagram gitu ya. Nah, kita menerapkan di saat follower kita 400 follower. Dan kita bisa mendapatkan 45.000 orang yang melihat akun kita tanpa kita paid promote atau berbayar. Nah, ini jadi teknik ini sangat replicable, sangat duplicable. Saat follower kita 32k, kita buat lagi. Saat follower kita 100k, kita masih buat lagi viral konten yang dilihat oleh 87% orang yang sebelumnya nih nggak pernah ngelihat akun kita. Lalu 209k, lalu 232k gitu. Nah, ini jadi bukti bahwa tidak hanya satu case Habibie Effect saja, tapi kita menerapkan pada beberapa konten dan secara konsisten kita terapkan sampai growth follower kita itu secara konsisten naik. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa menduplikasi tadi ya yang telah kita lakukan. Nah, caranya membuat viral konten pertama teman-teman, kita perlu tahu yang ini nih. Nah, kita coba lihat dari seseorang yang memang Nah, caranya teman-teman bisa lihat dari yang satu ini nih. Jadi ada seseorang yang memang kita tahu adalah seseorang yang sangat pandai sekali, sangat advance dalam menggunakan personal brandingnya dia, bahkan menggunakan viral marketing ya, karena konten-kontennya Gary V ini itu berkali-kali viral di berbagai platform, nggak hanya di Instagram aja, tapi juga di LinkedIn, tapi juga di TikTok gitu ya, sempat dia buat TikTok juga, tapi juga di YouTube juga. Jadi kita akan belajar bagaimana cara Gary V membuat konten viral. Yuk kita akan lihat yuk. I'm good, thank you. So you've built this incredibly massive online empire. Yes. Do you have a system for consistently generating viral content? No. Because viral content by nature is viral and uncontrollable. I have a system to produce consistent content with the hope of it being viral. Do you know how many people sit around all day trying to figure out how to make something viral? Yeah. That's against the definition of viral. Make content, make good content, and then have your moments in time. Do you know what I mean? Yeah. And let me tell you one thing about everybody here who's still waiting for their first piece of viral content. Everybody's looking for this quick thing, and that's why people love viral. There's this dream that you're gonna make some sort of Facebook post or YouTube video or Instagram post, and it's gonna change your life. People are looking for the quick fix. And it happens once every billion, 500,000, trillion times, and then everybody looks at that versus looking at the truth. Hippos and sharks. Do you know what that means? No. Let me tell you. Everybody's scared of sharks. Meanwhile, hippos kill way more people than sharks. Right? Right. Terrorism. People are super scared of terrorism. Meanwhile, texting and driving will kill more people in the world this week than terrorism will. Viral. Everybody wants viral, but what actually works is consistent content. Oke, jadi jelas ya bahwa ternyata sangat ironis banget dari Gary V dibilang bahwa membuat viral konten itu ternyata seperti tandanya kita nyetir terus tiba-tiba
kita bisa nabrak sambil kita main handphone, dibandingkan dengan orang-orang yang bilang bahwa terorisme itu kills gitu kan. Ternyata terorisme itu killsnya nggak sebanyak orang-orang yang naik mobil sambil nyetir handphone terus nabrak terus jadi meninggal gitu kan. Nah, banyak yang orang itu pengen menciptakan viral konten dengan teknik berharap-harap aja bahwa Instagram ini akan mendorong kontennya dia. Sesungguhnya katanya Gary Vee tadi, memang viral konten itu tidak bisa ditebak. Untuk diciptakannya itu pasti akan viral. Tapi ternyata ada clue yang luar biasa penting dari Gary Vee, bahwa viral konten itu asal kita punya konsisten sistem untuk kita bisa push konten secara konsisten dan memahami konten tersebut, kita akan bisa mendapatkan viral konten. Nah, yang sekarang saya akan bagikan ke teman-teman di Shipper Ninja Express adalah teknik apa yang digunakan oleh Gary Vee dalam menciptakan viral kontennya Gary Vee. Yuk kita lihat. Jadi yang pertama adalah ini. Jadi viral mindset itu biasanya bergantung pada keberuntungan. Caranya umumnya adalah kita coba cari meramu konten viral dengan riset nih, kira-kira cari tahu momennya, desainnya, copywritingnya, algoritma yang terupdate tuh kayak gimana sekarang, konten viral yang sebelumnya itu apa gitu ya. Kita cari dulu dan kita berharap satu konten ini akan jadi viral. Nah, tetapi ternyata dari Gary Vee itu kita tahu bahwa realita untuk menemukan viral konten ini itu dengan cara memiliki sistem untuk mendapatkan feedback dari target market mengenai apa yang mereka sukai. Nah, mungkin buat teman-teman di Ninja Express, shipper yang sudah tahu ya, online seller, bahwa kalau kita marketing menggunakan endorse atau digital advertising, ada yang namanya split testing. Kita mencoba iklan, 10 iklan katakanlah. Kita tahu dari split testing tersebut ada satu konten iklan yang paling bekerja dengan baik. Nah, ternyata untuk menemukan konten viral pun kita menggunakan konsep yang sama, yaitu split testing. Nah, kita coba lihat yuk sebenarnya bagaimana sih cara Gary Vee untuk meramu konten viralnya dia. Nah, jadi ada dua pilar yang paling penting untuk menciptakan konten viral. Yang pertama adalah sistem for consistent content. Yang kedua adalah blueprint untuk melaunch atau meroketkan konten kita sehingga menjadi viral. Nah, yang pertama kita akan masuk ke sistemnya dulu. Apa sih sebetulnya yang digunakan untuk menemukan konten viral kita? Jadi, saya akan men-sharingkan apa yang Gary Vee lakukan dalam mendesain konten viral miliknya. Jadi, yang pertama adalah saking tadi ya, kuncinya adalah sistem for consistent content. Gary Vee mengeluarkan konten yang konsisten secara masif. Contohnya adalah ternyata di belakang satu karakter yang namanya Gary Vee personal brandnya dia memiliki 20 orang yang staffnya itu khusus untuk mengedit kontennya personal brandingnya Gary Vee, yang perharinya dia launching sekitar 80 sampai 100 konten per hari, yang isinya semuanya bukannya Gary Vee terus gitu. Jadi ini sangat ternyata di backup viral kontennya dia dengan sebuah sistem yang bisa push konsisten konten secara masif juga. Dan ini disebarkan ke beberapa platform yang memang dia ada di sana. Jadi dari YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, website, bahkan ke blog di Medium juga dia menggunakan 20 orang dan 100 piece konten per harinya. Jadi ini adalah mengenai membuat konten. Nah, lalu caranya Gary Vee gimana? Kita tahu bahwa ada sebuah pilar, saya bilangnya adalah content distribution funnel. Ini adalah content distribution funnel yang digunakan oleh Gary Vee. Jadi dia bilang bahwa pertama adalah kita memiliki pilar konten kita atau konten yang nanti kita akan distribusikan, lalu kita sebarkan ke platform-platform yang banyak itu. Jadi contohnya, menggunakan contoh ya, kalau teman-teman masuk ke YouTube-nya Gary Vee, dia punya konten yang biasanya dia membuat sebuah event besar 1 jam atau keynote diundang, dia akan ada keynote 1 jam. Lalu keynote 1 jam ini, yang atas ini, pilar konten, itu di breakdown sama Gary Vee menjadi dari 1 jam hanya 10 menit. Jadi bayangkan, Gary Vee datang ke katakanlah sebuah event, dia ada talksnya 1 jam, di breakdown jadi 10 menit, artinya ada 60 menit konten baru dari satu konten utama. Nah, itu adalah mikro konten. Dari 10 menit di YouTube, dia breakdown 10 menit ini menjadi 1 menit. Buat di mana? Buat di Instagram dan di platform lain seperti Twitter. Jadi dari satu kontennya Gary Vee di YouTube itu 1 jam, di breakdown jadi 10 menit buat di YouTube, dari 10 menit di breakdown lagi jadi banyak konten 1 menit buat di sosial media. Konten yang sama dia distribusikan ke semua platform. Nah, ini yang Gary Vee lakukan. Lalu gimana kalau kita? Nah, nanti misalnya teman-teman sekarang punya
product launch. Product launch teman-teman ini, teman-teman bisa membuat satu pilar konten yang cukup panjang. Katakanlah seperti Sekolah Pebisnis, kita ada podcast. Dari podcast ini kita bisa breakdown jadi beberapa mikro konten kecil yang kita sebarkan ke banyak platform. Nah, itu adalah gimana caranya kita bisa push konsisten konten dan masif tanpa kita harus bekerja dengan cukup banyak gitu ya. Nanti mungkin pertanyaannya adalah gimana ya caranya ya? Mungkin kalau Gary V gitu didukung dengan 20 orang nge-push 100 konten per hari itu kan bisa. Tapi saya gimana? Saya baru mau mulai bisnis online, bahkan saya shipper yang mungkin baru mau buat media juga. Gimana caranya saya bisa mempush konten sebanyak itu? Nah, kabar baiknya adalah saya akan share gimana caranya waktu saya memulai Sekolah Pebisnis. Saya kerjanya sendirian, belum ada tim Sekolah Pebisnis. Sekarang kan sudah ada 5-6 orang. Kita sekarang waktu saya mulai sendiri, mengedit sendiri semua kontennya dan menerapkan apa yang Gary V lakukan juga. Nah, saya akan sharingkan gimana caranya kita menerapkan kalau teman-teman ini masih tanda petik ya solo fighter atau solopreneur. Nah, yuk kita lihat yuk. Jadi ternyata faktanya di awal-awal kita buat akun Sekolah Pebisnis itu perkembangan followernya sangat pelan. Jadi ini 3 bulan pertama teman-teman bisa lihat itu benar-benar flat banget. Lalu baru di bulan keempat kita mereach yang namanya viral konten berkali-kali sampai naiknya itu 20k per bulannya. Tapi di awal-awal bulan ini kita terapkan yang namanya split testing tadi, kayak digital advertising. Kita cari sebetulnya yang paling bagus kontennya yang mana. Nah, di awal-awal bulan itu kita publish sampai 9 konten per hari selama 3 bulan. Jadi kalau katakanlah sekarang teman-teman publish 1 konten setiap hari, berarti selama 1 bulan terkumpul 30 konten yang datanya teman-teman bisa analisa. Waktu itu kita publish 9 konten sehari, dalam 1 bulan terkumpul 9 dikali 30 kan, 30 hari. Berarti ada 270 data dari konten yang bisa kita analisa. Nah, dari situ kita ngumpulin selama 3 bulan berarti ada 810 konten. Jadi ibaratnya kita udah punya data yang lengkap, baru kita bisa analisa kira-kira konten apa yang akan disukai oleh market kita, oleh target audiensnya Sekolah Pebisnis. Nah, jadi ini adalah cara untuk menduplikasi apa yang Gary V lakukan tapi di Instagram. Jadi teman-teman bisa coba untuk melakukan hal seperti ini. Nah, selanjutnya adalah ternyata setelah didistribusikan ke berbagai platform, ada banyak yang tidak kita lakukan kalau kita menggunakan digital agency biasanya. Kalau kita menggunakan jasa digital agency, mereka biasanya membuat by order desain yang kita inginkan atau ads yang kita inginkan gitu ya. Tapi yang kekurangannya adalah mereka tidak pernah menganalisa secara mendalam insight-insight dari apa yang mereka keluarkan desain-desainnya itu ya. Jadi yang berbeda adalah di sini di Gary V, selain dia creating konten, dia creating mikro konten juga, dia menyebarkan ke berbagai sosial media. Lalu datanya ditarik dan dicari insight-nya. Kira-kira apa yang membuat konten itu berhasil, apa yang membuat konten itu tidak berhasil. Nah, data insight ini itu yang nanti dia generate lagi untuk membuat konten selanjutnya. Nah, makanya di sini dia pakai community driven content dia bilangnya. Nah, dari community driven content ini justru yang membawa ibaratnya profit buat Gary V ke Vayner Nation, dibilang Vayner Nation. Jadi unik banget Gary V ini. Saya bisa tanya ke teman-teman, tahu nggak teman-teman bahwa Gary V itu punya seminar, punya workshop. Nah, ini jarang orang yang tahu. Ternyata dia jualan workshop loh gitu ya. Ada loh. Namanya apa? Namanya Deep Dive namanya. Tapi nggak semua orang tahu bahwa dia menjual Deep Dive workshopnya ini yang memang harganya luar biasa mahal sekali, hanya untuk mereka yang sudah masuk ke dalam Vayner Nation. Jadi di luar adalah tekniknya Gary V itu dia menyebarkan pilar konten semua ini. Orang tahu mengenai Gary V seorang pebisnis yang inspiratif. Lalu dari situ orang ini datang ke eventnya Gary V di daerah-daerah. Dia buat ada seminar-seminar dia yang biasanya pun berbayarnya nggak terlalu mahal, bahkan banyak yang gratis gitu ya. Dia datang ke sana. Hanya mereka yang pernah datang ke seminarnya Gary V yang tahu bahwa Gary V itu punya deep dive program. Lalu Gary V ini nantinya akan juga bisa untuk namanya Vayner Media. Jadi ini adalah sistemnya di mana dia creating community dulu, dia publish semua konten dulu, baru nanti dari situ community-nya ditarik ke deep dive workshop dia, lalu ditarik lagi menjadi klien dia di Vayner Media juga, gitu. Jadi ini adalah flow-nya dia. Oke, jadi
Gimana caranya menerapkannya? Nah, caranya teman-teman setelah mempublish konten massively dan konsisten, kita bisa menganalisa. Nah, jadi kalau yang tadi ya, kita udah melihat bisa viral nggak sih kontennya? Ternyata bisa viral ya. Kita udah melihat indikator viral konten. Kedua, kita sekarang mau menduplikasi. Apa sih yang kira-kira akan viral? Nah, ini yang kita mau cari tahu. Nah, setelah kita udah publish konten lumayan banyak, kita bisa filter berdasarkan kesukaan dari follower kita, kesukaan dari target market kita. Ini teman-teman juga bisa akses kalau sudah punya bisnis account. Jadi tombol yang paling, saya bilangnya tombol yang paling sakral ya, karena nggak banyak orang yang tahu cara aksesnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk ke setting, lalu ke insight, itu di sini ada audience, ada audience, lalu di sini ada data juga demografi. Tapi teman-teman di tempat yang konten ini ada tombol yang kecil banget, nggak terlalu kelihatan sebenarnya. Ada feed post, lalu di sini bisa view. Kalau diklik, maka akan keluar sebuah dashboard yang sebenarnya cukup besar. Di sini teman-teman bisa lihat konten apa yang mendatangkan follower terbanyak, konten apa yang mendatangkan interaksi terbanyak, konten apa yang mendatangkan klik to bio terbanyak gitu. Jadi ini data yang sangat penting di sini. Nah, dari data ini maka teman-teman selanjutnya bisa mulai meng-create viral konten teman-teman. Nah, ini contohnya ya. Jadi masuk ke insight, nanti dari insight klik di sini. Setelah itu teman-teman nanti bisa mendapatkan, nah itu di yang ujung itu yang kecil ya. Setelah itu teman-teman bisa dapat data-data lainnya. Nah, baru di sini kita ngomong mengenai 3 tipe konten ini. Jadi ini penting banget nih. Namanya adalah konten funnel. Setelah kontennya didistribusikan, kita harus mengerti namanya konten funnel. Di setiap konten funnel ini saya selalu bilang, gimana sih caranya kita buat konten yang menarik follower gitu. Nah, ternyata konten itu ada 3 jenis. Jadi yang pertama adalah konten, saya senangnya pakai bahasa Indonesia aja ya, jadi lebih simple. Konten pancingan. Tujuannya apa? Memancing orang supaya masuk ke Instagram kita. Konten kedua, ini konten merawat. Jadi tujuannya apa? Supaya orang ini terawat di dalam akun kita, engagementnya tinggi. Konten yang ketiga, itu konten closingan. Nah, konten closingan tujuannya apa? Supaya orang yang udah datang, udah kita rawat, bisa dijadikan customer kita. Nah, permasalahannya adalah mungkin buat banyak teman-teman Ninja juga, Ninja Express, shipper-shipper, kita setiap orang ini tendensinya selalu over optimasi di salah satu jenis konten. Contohnya adalah buat teman-teman yang main di akun publik, akun yang menerima paid promote gitu. Biasanya mereka semuanya itu kontennya isinya konten pancingan semua. Nggak ada merawatnya, nggak ada konten closingannya. Pokoknya mereka repost konten viral supaya orang mau pasang PP di sana. Nah, itu kita bilangnya adalah over optimasi di konten pancingan. Kebanyakan konten pancingannya, orang malah nggak merasa connect dengan brandnya, nggak ngerti siapa yang ada di belakang brandnya, dan bahkan nggak bisa di closingin. Jualannya ya pasang PP, tapi mereka nggak akan pernah bisa buat digital produk, nggak akan pernah bisa buat seminar gitu ya. Kenapa? Karena terlalu over konten pancingan. Nah, saya sukanya biasanya pakai analogi mobil. Kalau kita pakai mobil, itu kan biasanya ada 3 metodenya ya, modenya. Satu adalah mode comfy, satu eco, satu lagi sport kalau kita pakai mobil. Nah, kalau kita optimasinya ini semua isi akun kita pancingan semuanya, itu kita modenya yang comfy nih. Jadi comfortable banget. Follower kita nambahnya cepet banget. Terus kita bisa viral cepat, tapi begitu viral akun kita followernya gede, kita nggak bisa monetize akunnya. Kenapa? Isinya pancingan semua, isinya komen meme semua, terus humor semua misalnya gitu ya. Kita monetize satu-satunya cuma dari paid promote orang yang mau pasang ke akun kita. Nah, ini kenapa? Karena akun publiknya terlalu over optimasi di konten pancingan. Nah, kedua, ada akun-akun yang bentuknya media yang udah ngedit sendiri, bahkan udah bisa grafiknya cukup bagus juga, dikelola sebagai media, tapi dia terlalu over optimasi di merawat. Ada loh akun-akun yang engagement rate-nya itu luar biasa tinggi, bahkan 10% atau 5%, tapi followernya nggak tambah-tambah. Isinya apa? Isinya semua engagement, disuruh tebak-tebakan kata, disuruh ada quiznya, ada giveaway-nya, kayak gitu-gitu. Itu bagus untuk konten merawat. Tapi ini eco nih, jadi dia pertambahan followernya sedikit, nggak terlalu banyak, tapi engagementnya tinggi banget, 10% sampai 5% gitu. Lagi-lagi mereka biasanya kekurangannya adalah nggak bisa jualan produk mereka sendiri, karena nggak ada konten closingannya. Lalu pancingannya pun pertambahan followernya kecil banget gitu. Nah, yang buat teman-teman online seller itu biasanya kita terjebaknya atau over optimasinya justru di paling bawah.
konten closingan, modenya sport. Kenapa? Kita pengennya closingannya sport, jadi pokoknya omsetnya naik terus gitu. Tapi yang kita lakukan adalah isinya semua konten closingan. Apa itu? Konten yang bentuknya itu foto produk yang bagus, konten yang bentuknya itu foto model yang pakai barang kita, konten yang bentuknya itu endorsean dari artis. Itu semuanya itu klasifikasinya sama, konten closingan. Nah, akibatnya apa? Teman-teman punya online shop, tapi followernya nambahnya pelan banget karena nggak ada konten pancingannya. Lalu juga teman-teman punya online shop yang engagementnya rendah. Kenapa? Karena nggak ada konten merawatnya. Nah, makanya sekarang penting buat teman-teman untuk tahu konten 3 tipe konten ini, dan coba kita kembali lagi, kita lihat lagi online shop kita, sudahkah kita memiliki konten pancingan, konten merawat, dan konten closingan. Jangan semuanya konten closingan semuanya gitu. Itulah penyebab teman-teman susah naik follower, susah membangun engagement. Lagi-lagi sekarang Instagram kan lagi meminta para user-user Instagram untuk unfollow brand-brand yang nggak membuat engagement dengan followernya. Jadi ini penting banget untuk diperhatikan konten funnel ini. Oke. Jadi dengan pengetahuan tersebut kita bisa lanjut ke viral konten teman-teman nih. Nah, yang tadi kita baru jelaskan itu sistem untuk creating konsisten konten, itu teman-teman jadi content creator. Tapi kabar buruknya adalah banyak sekarang content creator itu yang mengalami kesulitan untuk hidup dari passionnya mereka, dari menjadi content creator. Kenapa? Karena membuat konten itu berbeda dengan memarketingkan kontennya. Jadi banyak sekarang orang yang punya follower besar, mungkin dia seorang influencer, followernya udah 1M bahkan, tapi jualan baju aja itu nggak bisa. Ada kan ceritanya ya, di luar negeri dia mau jualan t-shirt tapi nggak ada yang mau beli dari followernya dia. Kenapa? Karena dia fokus jadi content creator. Dia nggak fokus untuk jadi content marketer juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana teman-teman bisa jadi content marketer, nggak hanya creating konten aja. Nah, untuk memarketingkan konten teman-teman, kita perlu mengerti bagaimana algoritma tuh jalannya gimana sih gitu. Jadi kalau teman-teman punya post, waktu post kita dipublish, itu kita disebarkan ke 2 titik yang berbeda, yaitu satu home-nya follower kita, satu lagi ke hashtag. Makanya banyak juga dari teman-teman kita yang berhasil viral, dia bilang bahwa kayaknya nggak butuh deh hashtag buat viral. Nggak usah pakai hashtag pun banyak loh postingan yang viral. Itu betul banget. Tapi ternyata teman-teman, kalau kita bisa memanfaatkan keduanya, kita pakai hashtag juga, kita coba untuk dorong post kita ke home juga, itu akan lebih bagus lagi, meningkatkan kemungkinan konten kita buat viral. Kenapa? Karena post kita ini di awal-awal, misalnya 1 jam pertama, itu disebarkan ke hashtag sama ke home. Kalau di dua-duanya ini, home sama hashtag sudah viral, sudah banyak yang engage, nanti akan disebarkan ke yang ungu ini, ke explore page gitu ya. Jadi lebih luas lagi. Nah, saya bilangnya tadi, mengingatkan lagi bahwa tadi di awal kita pernah lihat yang ini nih, bahwa konten kita itu bisa dilihat dari 5 titik yang berbeda. Seperti kita lihat di setiap post kita kan. Banyak dari kita itu yang mendesain konten cuma berpikir bahwa kayaknya yang lihat ini hanyalah orang yang masuk ke akun kita. Padahal enggak, ada 5 titik di mana orang itu bisa ngelihat post kita. Nah, yang kita lakukan sekarang mengoptimasi semua titik ini, gitu. Jadi tadi kita bisa mengoptimasi hashtag sama mengoptimasi home, ini yang paling utama. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi di awal-awal postingan kita diterbitkan, itu disebarkannya ke hashtag sama ke home. Maka ini adalah prioritas kita untuk mengoptimasi post kita. Nah, maka kita masuknya ke hashtag sama ke home. Baru nanti setelah ini udah teroptimasi, akan disebarkan ke explore, ke others, sama ke profile. Nah, itu jalannya sebetulnya. Nah, ini saya bilang adalah viral content blueprint. Jadi blueprint supaya konten teman-teman ini bisa viral. Ini penting untuk dipahami. Kenapa? Karena nanti teman-teman pertama di 15 menit sampai 1 jam pertama itu ada namanya golden hour. Jadi golden hour ini Instagram itu akan meranking konten teman-teman ini paling berat itu di 1 jam pertama. Begitu udah lewat 1 jam, itu ibaratnya takdir konten teman-teman itu sudah diputuskan gitu. Ibaratnya ini akan viral apa enggak, ini kurang lebih rates engagementnya akan kurang lebih berapa, itu ditentukan di 1 jam pertama. Jadi yang dilakukan adalah waktu teman-teman itu masih 15 menit ditambah 1 jam, biasanya kita driving traffic besar sekali atau membawa orang yang dalam jumlah banyak untuk nge-like konten kita. Biasanya itu yang kita lakukan. Coba supaya di 15 menit sampai 1 jam pertama itu orang pada nge-like. Nah, kenapa? Karena kalau kita sekarang katakanlah follower teman-teman 10k ya, itu biasanya kalau kita posting, itu awalnya yang hanya melihat konten kita itu nggak sampai 1% dari follower kita.
gitu ya. Ini penting, kenapa? Karena biasanya kalau kita mau cari endorsement, itu biasanya kita cari influencer yang paling nggak engagement rate itu 1% kan. Nah, kenapa 1%? Karena memang 1% itu adalah begitu kita posting, itu engagement yang bagus itu kurang lebih 1%-an gitu ya. Ini di luar dari dia itu mikro, nano, atau mega, atau makro, itu kan ada standarnya sendiri sebetulnya, tapi kurang lebih 1% lah. Jadi artinya apa? Artinya saat kita mempublish konten, hanya 1% dari follower kita yang lihat. Kalau akun kita itu followernya 10k, bayangkan teman-teman, hanya 1% dari 10k, hanya kurang lebih 10 orang gitu ya. Itu paling bagus. Kadang-kadang bisa hanya 1 orang yang lihat. Kalau orang yang lihat ini nge-like dan komen, baru dilebarkan sama Instagram jadi 2%, jadi 3%, bahkan hingga 100% dari follower teman-teman. Jadi makanya di tahap awal 15 menit sampai 1 jam ini, pastikan konten teman-teman itu menerima engagement yang tinggi supaya dilebarkan reach-nya sama Instagram. Nah, setelah itu baru kita main hashtag. Nah, hashtag ini ada teknik advance-nya. Nanti saya akan sharing di akhir bagaimana kita merancang tangga hashtag supaya teman-teman bisa meluncur. Jadi di awal 15 menit sampai 1 jam itu kita menggunakan traffic yang banyak dari berbagai sumber. Lalu di hashtag ini sebetulnya kita menggunakan hashtag supaya dia bisa naik ke tangga viral. Jadi fungsinya ini tangga viral. Baru nanti terakhir dia bisa jadi viral. Yuk kita langsung lihat. Nah, ini ada journey viral kontennya. Jadi di menit-menit awal 15 menit sampai 1 jam followernya itu engage, nanti dilebarkan dari 1% jadi 2%, 5%, 10%, bahkan 100%. Nanti baru masuk ke explore page. Lalu selanjutnya kita yang penting ini hashtagnya juga. Kenapa? Karena tanpa hashtag, walaupun teman-teman itu dapat engagement tinggi di 1 jam pertama, nggak akan bisa viral. Kenapa? Karena nggak ada tangga ibaratnya buat naik ke viral itu. Nanti kita akan lihat maksudnya apa sih tangga hashtag. Lalu baru bisa viral atau bisa jadi di repost sama akun yang besar, bisa disebarkan ke Telegram, ke WhatsApp, dan lain-lain jadi viral. Oke. Sebetulnya ini teman-teman bisa dapatkan di salah satu buku saya karena ada 99 taktik, ada banyak taktiknya. Saya akan share 2 taktik utama yang teman-teman bisa gunakan saat ini juga untuk bisa mengoptimasi titik visibility tadi, gitu ya. Walaupun ada 99 konten. Kenapa? Karena 99 taktik itu berkaitan dengan posisi follower teman-teman sekarang. Kalau teman-teman sekarang followernya itu antara 1000 sampai 10k, ini ibaratnya orang bilang di Instagram lagi mau lulus SD. Kalau udah 10k ini udah lulus SD. Kalau udah menaik ke 25 sampai 75, itu udah lulus SMP. Nanti udah sampai 100k ini berarti udah SMA gitu ya. Nah, teknik berkembangnya ini beda-beda. Nah, saya akan sharingkan 2 tips utama supaya teman-teman bisa berkembang dari 1000 ke 10k follower gitu ya. Makanya ini 2 dari 99 taktik yang ada di buku tadi gitu. Oke, jadi yang pertama adalah ini nih, creating winning hashtag. Jadi hashtag itu direncanakan dan diciptakan supaya kita bisa mendorong konten tersebut supaya viral. Nah, caranya gimana? Contohnya adalah di Sekolah Pebisnis kita buat juga beberapa set hashtag. Jadi sekarang jangan lagi kita misalnya lagi ke Bandung, tempatnya bagus banget, kita foto barengan teman-teman kita. Setelah kita foto, kita pakai hashtag Bandung atau hashtag OOTD gitu kan, lalu kita post. Nah, permasalahan utamanya adalah kalau hashtagnya itu terlalu besar, misalnya jumlah post yang ada di hashtag tersebut lebih dari 1M atau berapa ratus ribu jumlah postnya. Begitu kita refresh, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, kita refresh itu hashtagnya, postingan kita itu udah tenggelam nggak tahu di mana gitu. Jadi hashtagnya jadi nggak berpengaruh terhadap post kita untuk mendorong jadi viral. Nah, harusnya gimana kita mendesain hashtag? Harusnya kita buat bertangga. Maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman lihat di sini di hashtag kita ini tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat. Artinya apa? Di tangga pertama ini kita pakai hashtag yang jumlah postnya itu kecil. Jadi misalnya kalau habis posting di Bandung, kita coba reset hashtagnya yang mungkin hashtagnya ini travel time. Mungkin dia cuma kayak 5.000, cuma 10.000 gitu, cuma 15.000 gitu. Kenapa? Karena di 1 jam pertama teman-teman kan driving traffic nih supaya bisa masuk dan mendominasi di tangga pertama ini. Jadi itu fungsinya kenapa teman-teman ada golden hour Instagram. Gunakanlah golden hour Instagram 15 menit sampai 1 jam supaya kita bisa jadi top post, jadi masuk ke hashtag di yang paling bawah ini, gitu ya. Jadi setelah teman-teman jadi top hashtag di sini, nanti kita akan meluncur nih. Kenapa? Karena banyak orang nanti yang misalnya ya, saya baru posting di Bandung, habis itu pakai hashtag travel time.
kita walaupun nggak masuk ke hashtagnya, tapi karena kita menggunakan hashtag travel time, Instagram akan suggest postingan kita masuk ke explore page-nya dan ke home-nya orang-orang yang menggunakan hashtag kurang lebih sama. Jadi ini fungsinya hashtag, nggak hanya orang cari hashtag aja lalu dia bisa tahu kita dari hashtag. Tapi kalau kita pakai hashtag misalnya beauty, nanti orang-orang yang di bidang beauty akan tiba-tiba direkomendasikan oleh Instagram. Jadi itu fungsinya hashtag. Nah, makanya teman-teman pertama adalah buat hashtag tingkat pertama yang kecil-kecil gitu ya. Misalnya 5.000, 10K gitu jumlah hashtagnya. Di yang kedua kita naikin. Misalnya 100K sampai 500K jumlah postnya. Lalu di yang keempat itu kita naikin lagi, jumlahnya itu 500 sampai 700K. Lalu yang terakhir yang paling tinggi, ini kita pakai asumsi yang paling bagus. Andaikan konten kita jadi viral, kita bisa hit post yang memang jumlahnya itu 1M misalnya, jumlah hashtagnya itu gitu. Jadi ini hashtag ini kayak papan luncur kita ke viral konten. Nah, ini yang paling penting. Dan yang paling pentingnya lagi adalah jangan cuma buat satu set aja, tapi buat beberapa set. Ini yang membuat sekolah pebisnis juga bisa viral. Kenapa? Karena teman-teman bayangkan, satu set hashtag ini adalah satu kelompok orang yang berbeda, satu audiens yang berbeda. Kalau teman-teman punya 5 set hashtag, berarti teman-teman punya 5 audiens yang berbeda, yang teman-teman akan tembak ke mereka semuanya gitu ya. Jadi bahkan kita nih dirotasi, satu hari postingannya 9 post gitu misalnya ya. Kalau di awal-awal tadi, kita punya 9 set hashtag, yang setiap set hashtagnya ini akan meluncur ke orang yang audiensnya berbeda-beda. Makanya banyak orang yang lama-lama tahu akun kita gitu ya. Oke, jadi summary-nya apa? Langkah untuk membuat hashtag yang pertama adalah teman-teman buat master list hashtag di niche-nya teman-teman. Dicatat masuk yang orang-orang pakai di kompetitor kita itu apa aja hashtagnya. Lalu buat master list di Google Docs atau di Excel. Lalu teman-teman taruh nih hashtagnya namanya apa, jumlahnya berapa. Itu dicatat. Nanti dari semua hashtag tersebut dikelompokkan berdasarkan tangga hashtag tadi. Ada yang hashtagnya kecil, menengah, tinggi, dan paling tinggi. Nah, lalu setelah itu ini ada rule of thumb-nya adalah gunakan hashtag sesuai besar akun Anda. Misalnya akun teman-teman 10K nih. Jangan gunakan hashtag yang 1M. Tapi misalnya 10K berarti 1% dari 10K tadi kurang lebih 10 ya. Gitu kan, rendah sekali kan. Nah, tapi teman-teman gunakan hashtag itu yang menjadi tangga tengahnya. Misalnya yang ini nih. Nah, di sini kan yang tangga tengahnya ini kurang lebih 1% dari follower teman-teman. Supaya apa? Supaya begitu kita post 1 jam, kita udah pasti masuk top hashtag yang paling bawah. Nanti kita naik lagi ke top hashtag yang kedua, terus ke yang ketiga dan keempat gitu. Nah, ini yang membuat konten kita bisa viral pelan-pelan naik ke atas. Nah, lalu selanjutnya setelah itu teman-teman buat 3 tangga tadi, udah dapat set hashtagnya, lalu dites. Jadi misalnya kita punya 9 set, kita jalankan selama 1 minggu, lalu dicari hashtag mana yang mendatangkan impression, mendatangkan follower paling bagus. Itu kita keep, yang jelek tadi set hashtagnya itu kita buang aja. Nanti kita coba cari lagi hashtag yang optimal yang mana lagi. Nah, itu taktiknya untuk mengoptimasi hashtag-hashtag tersebut untuk mendukung viral konten teman-teman. Oke, yang kedua adalah bonus dari saya nih. Jadi follow unfollow, karena ini lagi trending juga. Banyak yang bilang bahwa udah deh sekarang nggak usah gunakan follow unfollow gitu ya. Banyak yang bilang kayak gitu kan, jangan gunakan software follow unfollow, jangan kita follow unfollow lagi. Jawabannya, haruskah kita follow unfollow? Menurut saya jawabannya selama masih ada tombol biru di Instagram tulisannya follow, ya pasti kita masih bisa follow gitu kan. Jadi follow unfollow ya akan tetap ada selama Instagram bisa follow dan bisa unfollow. Pertanyaannya bukan harus follow unfollow atau enggak. Pertanyaannya follow unfollow apa yang efektif untuk menambah follower ke akun kita. Nah, di sini saya akan coba menerapkan yang namanya elite follow unfollow. Nah, ini adalah teknik kedua dari tadi 99 taktik yang ada di buku saya juga. Nah, di sini elite follow unfollow ini efeknya apa? Kalau teman-teman biasanya kan kalau kita follow nih, rumusnya gimana sih teman-teman manual? Follow orang sebanyak-banyaknya, lalu diklik 50 orang sampai 80 orang gitu kan. Kita break nggak lama, ntar kita follow orang lagi, random lagi. Harapannya beberapa persen dari mereka akan follow back ke kita gitu kan. Nah, itu sudah mulai nggak berlaku lagi sekarang. Kenapa?
Karena kalau teman-teman bisa coba lihat di kasus di slide ini, nanti akan jadi kayak gini, follow gitu kan. Setiap orang sekarang misalnya saya baru follow akun Duster nih ibu-ibu ya katakanlah, tiba-tiba ada akun yang makanan anak follow saya, frozen food follow saya, ada akun baju follow saya juga gitu kan. Jadi satu akun kita follow, banyak lagi yang follow kayak gini. Nah, supaya kita berbeda online shopnya, teman-teman terapkan yang namanya elite follow unfollow. Oke teman-teman, jadi elite follow unfollow ini adalah memang sebuah metode yang buat saya sangat efektif selain hashtag tadi. Jadi kalau follower teman-teman itu antara 0 sampai 10k, kalau kita nggak mau paid promote atau endorse langsung supaya langsung ke 10k, maunya organik, maka yang mesti diterapkan adalah tadi tuh strategi hashtag sama follow unfollow yang elite ini. Perbedaannya adalah tadi kalau kita ngelihat di slide ini, kalau biasanya kita follow orang, lalu misalnya akun Duster, tiba-tiba ada akun lain yang follow kita, misalnya akun baju, akun selimut anak gitu, akun bed cover gitu kan, itu pada follow kita otomatis kayak gini kan, follow. Nah jadinya orang tuh sekarang udah tanda petik cukup kebal dengan yang namanya follow random tadi, dengan yang namanya pakai software auto follow unfollow, apalagi ya itu bukan hanya kebal tapi juga dilanggar oleh Instagram term of service kan sekarang, bahkan teman-teman berbahaya buat akun teman-teman. Nah yang saya sarankan adalah terapkan elite follow unfollow ini dengan konsepnya itu jab sama follow. Saya bilangnya gitu. Kenapa? Karena kita bisa jadi kayak gini tuh. Jadi dari semua akun tiba-tiba follow, ada 4 notifikasi teman-teman yang semuanya dari akun yang sama. Apalagi teman-teman rajin story nih kayak gini. Berarti kan dari tadinya dia di atas kayak gini, tiba-tiba langsung ada akun yang sama, logonya sama, story juga sama. Ini apa ya, siapa ya gitu. Jadi lebih membuat kepo dibandingkan yang teman-teman cuma follow nih akan di skipnya lebih cepat gitu. Nah caranya teman-teman like postingan terakhir dari targetnya teman-teman, lalu scroll ke bawah sedikit, kurang lebih 1 mingguan lah gitu, kita like lagi postingan yang kedua, muncul lagi notifikasi kedua, lalu selanjutnya teman-teman komen di postingan apapun. Itu kenapa? Nanti kita akan lihat post komennya, kalau bisa yang honest ya, komen apa aja di postingannya dia. Lalu selanjutnya baru teman-teman follow. Nah dengan kayak gini, ini telah kita terapkan di member kita juga, dan perkembangan follower dia lebih bagus. Kenapa? Karena ini pasti notice orang, ada 4 baris yang berbeda, pastikan profile picture teman-teman ada story-nya, ini rate fallback-nya akan lebih besar. Nah yang paling penting dari ini adalah langkah untuk elite follow unfollow ini. Nah, langkahnya yang pertama adalah jangan terapkan random follow unfollow, ngambil dari influencer yang mega influencer followernya 1M ke atas, bahkan misalnya 12M gitu ya. Tapi teman-teman cari follow yang targeted influencer. Ini biasanya influencernya itu yang mikro atau makro. Katakanlah followernya kurang lebih 50k sampai 300k. Kenapa? Karena ya kalau misalnya followernya mega influencer, katakanlah salah satunya Gisel misalnya ya. Orang itu follow si Gisel, itu alasannya banyak banget. Ada yang suka Gisel karena suka gosipnya. Ada yang suka Gisel karena suka anaknya lucu. Ada yang suka Gisel karena dia pengen tahu cara olahraganya Gisel. Ada yang suka Gisel karena dia pengen tahu gimana cara Gisel bangun brand juga gitu. Jadi alasannya ini banyak dan followernya terlalu besar banget, nggak narrow. Nah inilah adalah alasan kenapa teman-teman kalau random follow unfollow ke akun sebesar gitu, itu rate of fallback-nya sangat kecil. Harusnya gimana? Harusnya adalah cari yang targeted influencer followernya 50k sampai 300k paling nggak. Jadi mikro atau makro influencer. Nah itu tahap pertama. Kedua, supaya rate fallback-nya ini nggak hanya besar aja nih. Karena sekarang itu seperti teman-teman tahu ya, Instagram itu kan mensuggest para usernya untuk unfollow brand yang tadi ya, yang ini yang paling berbahaya. Jadi supaya orang-orang itu mau berinteraksi, kita harus memfollow orang yang kurang lebih pasti berinteraksi sama akun kita. Itu caranya gimana ya? Emang ada ya? Nah caranya adalah teman-teman bisa cek rate of engagement-nya si influencer tadi. Jadi pastikan teman-teman cek, misalnya ada website namanya igblade.com gitu misalnya kan. Teman-teman masuk ke igblade.com atau socialblade.com, itu dicek rate of engagement-nya itu berapa. Kalau rate of engagement-nya misalnya 5%, katakanlah 2%, 3%, 4%, 5%, itu bagus. Artinya akun tersebut itu followernya engage. Nah, kalau followernya aja engage di tempat asalnya dia, nanti begitu teman-teman follow mereka dan mereka fallback dengan teknik follow unfollow, itu kemungkinan besar mereka akan engage di akunnya teman-teman. Jadi kita di sini elite follow unfollow ini nggak hanya mencari follower, menambahkan follower aja, tapi kita cari follower yang akan engage di akun kita nantinya.
Nah, caranya adalah satu, pilih yang targeted influencer. Kedua, cek dulu si influencer ini engagement rate-nya tinggi nggak? At least 2% sampai 5% lah gitu. Nanti dari situ baru kita terapkan elite follow unfollow. Nah, baru diterapkan yang paling bawah itu jab baru follow. Oke, jadi di sini jelas bahwa untuk teman-teman yang sekarang mau action gitu ya, itu teman-teman bisa menerapkan yang tadi tuh follow unfollow yang elite sama riset hashtag. Lalu setelah itu teman-teman lakukan sampai itu mencapai titiknya kurang lebih 10 sampai 15k. Kenapa? Karena kalau teman-teman sudah sampai 10k follower, 15k follower, ini teknik viral marketingnya akan lebih bisa nge-boost akun teman-teman lebih jauh lagi gitu. Baru kita fokus ke creating content, creating viral content dan lain-lain gitu ya. Gitu. Jadi ini nanti udah sampai titik 10k, teman-teman udah nggak usah unfollow lagi, nggak usah terlalu memikirkan yang namanya testing hashtag lagi. Pakai aja hashtag yang sama terus, seperti yang di sekolah pebisnis juga kita pakai hashtag yang kebanyakan setnya nggak kita ubah-ubah gitu. Tapi di teknik awal, di teknik 0 sampai 10k, ini teman-teman harus selalu testing terus. Oke. Thank you banget teman-teman udah join dan mengerti bagaimana caranya ternyata viral konten itu bisa membuat kita ini mendapatkan jumlah orang yang banyak melihat akun kita. Tapi catatan saya adalah viral konten ini hanyalah sebagian dari konten marketing di Instagram. Ada bagian-bagian lainnya, bagaimana strategi konten kita itu bisa membuat sistem yang bagus untuk konten strategi, ada konten marketingnya, bahkan ada caranya supaya kita bisa berkolaborasi dengan algoritma Instagram. Nah, ini yang paling penting. Banyak dari kita yang berperang malah sama algoritma kan. Kita coba ngakalin nih algoritma Instagram, kita akalin gimana ya gitu. Contohnya gini, teman-teman kalau masuk ke explore page-nya teman-teman, itu sebetulnya explore page teman-teman itu bisa dijadikan untuk mencari bisnis apa yang sekarang teman-teman harus buka. Mungkin buat teman-teman yang online seller yang mau cari mau buka bisnis apa, coba lihat explore page-nya teman-teman. Itu adalah summary dari pola behavior teman-teman di Instagram. Contoh, kalau teman-teman lihat di explore page teman-teman, isinya semua otomotif. Wah, nih kok isinya motor semua ya, sama mobil semua ya. Artinya Instagram itu udah mensummarikan, algoritma itu mensummarikan teman-teman ini udah passionate ke otomotif. Artinya teman-teman sebaiknya mulai bisnis dari yang ada di situ, dari explore page itu gitu. Nah, ada ibu-ibu lainnya isinya explore page nih makanan semua atau baby semua. Nah, sebaiknya mulai dari yang teman-teman passion itu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana berkolaborasi dengan algoritma Instagram. Ada teknik-teknik berkolaborasi lainnya. Lalu juga ada paid ad strategy yang nggak ke cold market tapi ke warm market sama ke hot market. Jadi viral content ini adalah sebagian dari seluruh pilar daripada cara untuk growing Instagram teman-teman dengan cukup baik. Nah, kayaknya itu dulu dari saya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat yang bagus, dan mungkin yang terakhir adalah bagaimana teman-teman juga harus menghindari ini nih. Ini buat saya adalah marketing yang harus teman-teman hindari di tahun ini. Kenapa? Karena Instagram ini udah ada dari 10 bahkan hampir 10 tahun ya. Jadi pertama, jangan beri fake follower. Udah dihindari, udah nggak usah dipikirin lagi. Kedua, jangan join ke engagement group yang dulu kan ada tuh pemain-pemain hijab, apalagi saya tahu tuh banyak tuh masuk ke grup namanya Olok. Jadi one like one comment. Masuk di grup lain, kita saling like, saling komen dulu. Supaya apa? Supaya postingan kita kelihatannya rame. Itu ada grup-grup engagement seperti itu. Sekarang ini akan menghancurkan akun Instagram kita karena dia tuh udah ada namanya algoritma untuk ngebaca interaksi kita gitu. Lalu kedua, itu jangan yang namanya tadi membeli komen dan nyuruh orang save seperti grup Olok tadi. Kedua, jangan pakai software follow unfollow. Lalu jangan follow unfollow-nya itu manual atau random seperti tadi, tapi pastikan pakai elite follow unfollow. Oke, jadi itu aja. Semoga sekarang teman-teman bisa terbantu untuk mengembangkan bisnis teman-teman menggunakan Instagram dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis. Dan semoga teman-teman bisa makin sukses lagi di keadaan-keadaan yang masih corona ini, tapi ternyata ada opportunity yang cukup bagus untuk mengembangkan brand teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Nah, teman-teman Shipper, semoga tadi apa yang sudah disampaikan sama Kak Yosef semua bisa membantu teman-teman Shipper untuk bisa mengembangkan bisnisnya lagi Kak Yosef ya. Dan buat teman-teman Shipper, mungkin yang mau nanya langsung sama Kak Yosef, karena kita online nih Kak, ya kalau misalnya offline ya bisa langsung nanya. Kalau online mungkin bisa ke Instagram Sekolah Pebisnis kayak ya? @sekolah pebisnis, atau bisa join juga ke Telegram kita. Biasanya kita suka ada diskusi mengenai gitu, ada apa tuh Telegram kita tadi? Mungkin ada teman-teman yang sekolahpebisnis.com/telegram. Oke, jadi teman-teman bisa DM ke @sekolahpebisnis atau langsung join ke Telegramnya Sekolah Pebisnis di sekolahpebisnis.com/telegram. Aku lagi nih, jadi sekolahpebisnis.com/
Telegram. Jadi di situ nanti bisa diskusi ya. Plus bisa tahu juga bukunya Kak Yosef nih. Iya, betul. Bukunya Kak Karena kita Yosef. setiap hari Senin dan hari Jumat juga selalu ada live reguler kan. Oh, gitu? Ada mungkin di Telegram biasanya. Oke, sip. Buat semua para teman-teman shipper yang mungkin baru tahu tentang Ninja Academy nih. Jadi Ninja Academy ini memang program baru dari Ninja Express yang dimana ini untuk mengedukasi para shipper-shipper ini kan. Jadi kalau Ninja Express awalnya obsesinya cuma delivery aja, sekarang obsesinya untuk negeri. Oh iya. Selain dapat edukasi dari Kak Yosef dan mentor-mentor lainnya, sebelumnya di sini juga teman-teman shipper bisa dapetin foto produk gratis. Terus habis itu dibantuin konten sosial medianya. Terus habis itu sampai dikasih Prima Benefit Card. Bahkan yang tier level grupnya Silver, Gold, Platinum, yang Silver tuh setiap bulannya dapat 500.000. Yang Gold tiap bulannya dapat 1 juta. Yang Platinum tiap bulannya dapat 1 juta plus voucher voucher bensin dan lainnya 1 juta. Jadi totalnya 2 juta. Berarti udah nggak ada alasan lagi nggak bisa jualan online ya? Nah, udah benefitnya banyak banget ya kan. Apalagi diedukasi juga sama banyak mentor-mentor yang luar biasa termasuk Kak Yosef. Dan semoga apa yang disampaikan Kak Yosef tadi bisa menjadi salah satu tolak ukur atau mungkin jumping stone untuk teman-teman shipper gitu ya, untuk bisa mengembangkan bisnisnya, untuk mengembangkan profitnya. Nggak puluhan kali lipat, ratusan kali lipat sampai ribuan kali lipat gitu ya. Amin ya Kak ya. Oke teman-teman shipper, terima kasih banyak udah nonton Ninja Academy kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman shipper semua dan sampai jumpa di Ninja Academy berikutnya.